Gara-gara satu set perhiasan emasnya hilang, ibu mertua menuduhku sebagai pelakunya. Dasar mertua jahat, ku buat dia menangis menyesal. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Tiara selalu percaya pada keajaiban. Bukan keajaiban yang datang dari peri atau tongkat sihir, melainkan keajaiban dari ketekunan dan hati yang lapang. Sejak menikah dengan Bima 5 tahun lalu, kehidupannya memang tidak persis seperti dongeng. Ia mencintai Bima, seorang pria baik hati yang sayangnya terlalu patuh pada ibunya, Nyonya Salma. Namun, cinta itu saja tak cukup untuk meredam dinginnya sikap sang ibu mertua. Nyonya Salma, seorang janda kaya yang mewarisi banyak properti dan saham perusahaan kecil, selalu memandang Tiara dengan sebelah mata. Bukan karena Tiara kurang pendidikan atau berasal dari keluarga miskin. Justru, Tiara adalah lulusan terbaik di Fakultas Seni dari universitas ternama, dengan bakat alami dalam desain dan kerajinan. Ayahnya, mendiang Pak Danu, adalah seorang pengrajin perhiasan tradisional yang karyanya diakui di kalangan kolektor. Tiara mewarisi keahlian itu, jari jemarinya lihai memadukan logam dan batu, menciptakan keindahan yang unik. Namun, bagi Nyonya Salma, semua itu tidak berarti apa-apa. Tiara tidak berasal dari keluarga setara di mata sosialita kota, dan itu adalah dosa yang tak terampuni. Setiap pagi, Tiara berusaha keras untuk membangun jembatan. Ia memasak sarapan favorit Nyonya Salma, merapikan rumah yang luas itu, dan bahkan menawarkan diri untuk mengurus segala keperluan sang mertua. Namun, senyumnya seringkali berbalas tatapan dingin, atau komentar pedas yang melukai. Masakanmu lumayan, tapi masih jauh dibanding koki keluarga kami dulu. Atau, rumah ini terlihat berantakan jika kamu yang menata, Tiara. Tidak ada selera sama sekali. Bima, suaminya, biasanya hanya akan menghela napas, sesekali memegang tangannya di bawah meja makan, isyarat tanpa kata yang mengatakan, sabarlah. Tiara tahu Bima mencintainya, tapi ia juga tahu Bima terlalu takut untuk membantah ibunya. Cinta yang diam-diam, tanpa pembelaan di depan sang penindas, seringkali terasa lebih menyakitkan daripada permusuhan terang-terangan. Meski begitu, Tiara punya ruang kecilnya sendiri untuk bernapas. Di sudut gudang belakang rumah yang pengap, ia menyulapnya menjadi studio mini. Di sanalah ia menghabiskan waktu luangnya, menggambar sketsa, memoles batu-batu kecil, dan kadang-kadang merangkai seuntai kalung sederhana dari bahan-bahan yang ia kumpulkan dari sisa-sisa toko perhiasan milik almarhum ayahnya. Itu adalah dunianya, tempat ia bisa melarikan diri dari tekanan Nyonya Salma dan menemukan kembali jati dirinya. Di sana, di antara kilauan tembaga dan perak, impiannya untuk memiliki toko perhiasan sendiri terus bersemi, meski ia tahu jalan untuk mencapainya tampak begitu jauh dan berliku. Nyonya Salma adalah sosok yang memancarkan aura kebesaran, sebuah manifestasi nyata dari status sosial dan kekayaan. Setiap pagi, ia akan turun dari tangga marmer rumahnya, mengenakan gaun sutra mahal yang menjuntai anggun, rambutnya ditata rapi, dan tak pernah lupa menyematkan seuntai mutiara di leher atau gelang berlian di pergelangan tangannya. Penampilannya selalu sempurna, seolah ia adalah perwujudan dari majalah gaya hidup kaum jet set. Bicaranya teratur, terkesan berpendidikan tinggi, namun seringkali diselipi nada meremehkan yang sulit disadari jika tidak jeli. Ketika sedang bersama teman-teman sosialitanya di ruang tamu yang dihiasi lukisan mahal, ia akan tertawa renyah, melontarkan komentar-komentar cerdas tentang seni, politik, atau tren busana terbaru. Namun, saat tatapannya jatuh pada Tiara, senyum itu akan memudar, digantikan oleh sorot mata dingin yang menghakimi. Nyonya Salma dibesarkan dalam lingkungan yang sangat menjunjung tinggi silsilah keluarga dan harta warisan.
Ayahnya adalah mendiang Tuan Hardinata, seorang taipan properti yang namanya terukir di banyak gedung pencakar langit kota ini. Ibunya, Putri Widuri, adalah keturunan bangsawan murni yang masih memegang teguh tradisi dan memiliki koneksi erat dengan lingkaran keraton. Nyonya Salma dididik untuk menjaga nama baik keluarga, untuk menikah dengan pria yang setara atau bahkan lebih tinggi statusnya. Pernikahannya dengan almarhum Tuan Danu, ayah Bima, yang juga seorang pengusaha tambang sukses, semakin mengukuhkan posisinya di puncak piramida sosial Jakarta. Setelah suaminya meninggal 10 tahun lalu, Nyonya Salma tidak menyerah pada duka. Justru ia mengambil alih kendali atas sebagian besar aset warisan. Ia mengelola perusahaan-perusahaan peninggalan suaminya dengan tangan besi, memastikan setiap properti, saham, dan investasi tetap menghasilkan pundi-pundi kekayaan yang melimpah. Bagi Nyonya Salma, nilai-nilai materi adalah barometer utama kesuksesan dan kehormatan. Ia sangat bangga dengan rumah megah mereka yang sering menjadi objek liputan majalah interior, koleksi seni rupa klasik yang harganya melangit, dan yang terpenting, perhiasan-perhiasan peninggalan keluarga yang tak ternilai, warisan dari nenek moyangnya yang bangsawan. Maka, ketika Bima, putra satu-satunya yang sangat ia puja, mengutarakan niatnya menikahi Tiara, seorang wanita yang hanya anak seorang pengrajin perhiasan, Nyonya Salma merasa dunia seolah runtuh. Malam itu, ruang makan yang biasanya tenang dipenuhi amarah Nyonya Salma. "Apa-apaan ini, Bima? Kamu bercanda? Kita punya nama yang harus dijaga. Kamu harus menikah dengan wanita dari kalangan yang setara, yang bisa mengangkat martabat keluarga ini, yang punya darah biru, bukan malah menurunkannya." Desisnya, suaranya tajam seperti pecahan kaca, wajahnya memerah menahan amarah dan kekecewaan. Ia bahkan mengancam akan mencabut semua fasilitas Bima jika ia tetap bersikeras. Namun, cinta Bima kepada Tiara begitu tulus, dan ketulusan itu, entah bagaimana, mampu meluluhkan kekerasan hati Nyonya Salma, meskipun hanya sedikit. Ia akhirnya mengizinkan pernikahan itu, tetapi dengan syarat yang berat. Tiara harus tinggal di rumah mereka dan melayani Nyonya Salma sepenuhnya, seolah ia adalah pengasuh pribadi atau asisten rumah tangga, bukan menantu. "Kamu harus membuktikan diri layak masuk ke keluarga ini," begitu kata Nyonya Salma dengan nada dingin saat itu, matanya menatap Tiara tanpa ekspresi. Bagi Tiara, menerima syarat itu adalah bentuk pengorbanan terbesar yang ia lakukan demi cintanya pada Bima. Ia berharap waktu akan melunakkan hati ibu mertuanya, bahwa kesabaran dan kebaikan hatinya akan perlahan-lahan menembus dinding keangkuhan itu. Namun, 5 tahun berlalu, dan dinding itu tak kunjung runtuh. Nyonya Salma terus memandang Tiara sebagai anomali, noda kecil pada citra keluarganya yang sempurna, sebagai wanita yang entah bagaimana telah mencuri putra kesayangannya dengan pesona yang tak ia mengerti. Sikapnya selalu merendahkan, penuh sindiran halus yang mengiris hati Tiara lebih dalam daripada teriakan. Perintahnya harus dipatuhi tanpa bantahan, mulai dari mengatur menu makanan harian hingga mengelola urusan sosial Nyonya Salma. Jika ada sedikit saja kesalahan, ia tak segan melontarkan celaan di depan Bima, para pelayan, atau bahkan tamu-tamu penting. Tiara, dengan kesabarannya yang luar biasa, hanya bisa menelan kepahitan itu dalam diam, berharap suatu hari nanti, kebaikan hatinya dan kemampuannya akan terlihat. Namun, ia tak pernah menyangka bahwa pemicu konflik terbesar, yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya, akan datang dari sebuah benda mati. Satu set perhiasan emas yang menjadi kebanggaan tak terkira dan simbol status bagi Nyonya Salma. Di antara segala kemewahan yang memenuhi rumah Nyonya Salma, mulai dari perabotan antik bergaya Eropa, lukisan-lukisan maestro yang tergantung di dinding, hingga koleksi porselen dinasti Ming yang dipajang dalam lemari kaca, ada satu set perhiasan yang menempati posisi paling istimewa dan sakral. Satu set perhiasan emas antik peninggalan nenek moyangnya. Perhiasan itu bukan sekadar kumpulan logam mulia dan batu berkilau. Ia adalah sebuah mahakarya yang menceritakan sejarah. Terdiri dari sebuah kalung choker yang dirancang dengan detail rumit, menampilkan pola ukiran khas zaman kolonial Belanda yang dipadukan dengan sentuhan motif lokal,
dihiasi berlian-berlian kecil berkualitas tinggi yang tersebar merata, memancarkan kilau lembut. Serasi dengan kalung itu, ada sepasang anting-anting menjuntai yang anggun dan sebuah gelang lebar dengan ukiran serupa. Semuanya terbuat dari emas murni 24 karat yang telah diwariskan turun-temurun selama lebih dari 1 abad. Setiap permata dan setiap lekuk ukiran seolah bernyawa, bercerita tentang generasi demi generasi keluarga Nyonya Salma, para bangsawan dan saudagar terpandang yang telah menjaga dan mewarisi pusaka ini dengan penuh kebanggaan. Perhiasan itu bukan hanya sebuah aksesori mahal. Ia adalah simbol status yang tak terbantahkan, pengingat abadi akan kebesaran silsilah keluarganya yang terpandang. Nyonya Salma seringkali menyebutnya dengan nada penuh hormat sebagai pusaka keluarga atau mahkotanya. Seolah perhiasan itu adalah bagian dari jiwanya sendiri. Ia menyimpannya dengan sangat hati-hati dalam sebuah kotak beludru merah tua yang mewah, yang kemudian disembunyikan di balik brankas khusus yang terpasang kokoh di dinding kamar utamanya. Sebuah tempat yang hanya bisa diakses oleh Nyonya Salma sendiri dengan kombinasi angka rahasia. Perhiasan itu hanya akan keluar dari persembunyiannya pada acara-acara yang sangat penting dan eksklusif. Pesta amal yang dihadiri pejabat tinggi negara dan duta besar, pertemuan sosialita tingkat atas di Hotel Bintang 5, atau pernikahan kerabat bangsawan yang diliput media nasional. Ketika perhiasan itu melingkar anggun di leher dan pergelangan tangannya, Nyonya Salma akan berjalan dengan kepala lebih terangkat, senyumnya lebih lebar, dan sorot matanya penuh kemenangan. Itu adalah bukti visual kejayaan keluarganya. Sebuah pernyataan tak terucap tentang siapa dirinya dan dari mana ia berasal. Sebuah penanda yang membedakannya dari orang biasa. Tiara tahu betul betapa berharganya perhiasan itu bagi Nyonya Salma. Beberapa kali, saat ia membantu merapikan kamar mertuanya, sebuah tugas yang sebenarnya bisa dilakukan oleh para pelayan. Namun Nyonya Salma bersikeras Tiara yang melakukannya, mungkin sebagai bentuk pelatihan. Ia pernah melihat Nyonya Salma mengeluarkan kotak beludru merah itu. Di momen-momen langka itu, wajah Nyonya Salma akan berubah, dari dingin dan kaku menjadi sedikit melunak, seolah ia sedang mengenang masa lalu yang indah atau memimpikan kejayaan yang lebih besar. Ia akan membelai permukaan emas yang berkilau dengan jari-jari rampingnya, mengagumi pantulan cahaya dari berlian-berlian kecil yang menari-nari di bawah lampu kamar. Bagi Tiara, perhiasan itu adalah gambaran nyata dari obsesi Nyonya Salma terhadap status, garis keturunan, dan validasi sosial. Tiara sendiri, yang dibesarkan oleh seorang pengrajin perhiasan sederhana yang lebih menghargai keindahan seni dan makna personal di balik setiap karya, melihat perhiasan bukan hanya sebagai simbol kekayaan, tetapi lebih pada jiwa dan cerita yang terukir di dalamnya. Namun, ia tak pernah berani menyentuh perhiasan itu, apalagi membayangkannya melingkar di tubuhnya. Itu adalah wilayah terlarang, sebuah batas tak kasat mata yang menegaskan perbedaan jurang antara dirinya dan sang ibu mertua. Suatu sore yang panas, Tiara tak sengaja mendengar percakapan tegang antara Nyonya Salma dan Bibi Bima, Tante Sofia, di taman belakang. Suara mereka berbisik-bisik, namun nada tegang dan cemas tak bisa disembunyikan. Tiara mendengar fragmen kalimat seperti, "Jatuh tempo akhir bulan ini, jumlahnya sangat besar, Salma. Bagaimana ini, Sofia? Aku tidak punya jalan lain. Dan, satu-satunya jalan yang tersisa." Tiara tidak terlalu memikirkannya saat itu. Mungkin hanya masalah bisnis biasa Nyonya Salma yang sedang mengalami kesulitan kecil. Namun, firasat aneh menyelinap di benaknya, sebuah perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Firasat itu kembali muncul saat keesokan harinya. Ia melihat Bu Lastri, tetangga yang terkenal suka menggosip dan punya banyak koneksi di dunia barang antik dan lelang, datang berkunjung. Bu Lastri sempat berbincang singkat dengan Nyonya Salma di teras. Raut wajah mereka berdua tampak serius dan sedikit tegang. Tiara hanya melihat sekilas Bu Lastri menganggukkan kepala dan melirik ke arah rumah sebelum pergi dengan tergesa-gesa. Tiara tidak menyangka bahwa perbincangan-perbincangan rahasia yang ia dengar dan lihat itu akan segera menjadi prolog dari badai besar yang akan menghantam kehidupannya. Ia tidak tahu bahwa tak lama lagi, pusaka keluarga yang begitu dibanggakan itu akan menghilang secara misterius, dan ia, Tiara, akan dituduh sebagai dalang di balik hilangnya benda yang paling disucikan oleh ibu mertuanya. Tuduhan yang akan mengubah segalanya. Pagi itu, Kamis yang cerah, dimulai seperti pagi-pagi lainnya di rumah Nyonya Salma. Udara Jakarta yang hangat mulai merayap masuk melalui jendela-jendela yang terbuka.
Tiara bangun lebih awal, sebelum matahari sepenuhnya menampakkan diri, dan langsung beranjak ke dapur. Ia menyiapkan sarapan kesukaan ibu mertuanya. Bubur ayam spesial dengan taburan kacang dan bawang goreng melimpah, ditemani teh melati hangat. Setelah Nyonya Salma selesai sarapan di ruang makan yang mewah, dengan segala tata krama yang harus dipatuhi Tiara, sang mertua beranjak ke ruang tengah, tenggelam dalam koran pagi yang tebal, menikmati cangkir kopi pertamanya. Tiara, seperti biasa, dengan sigap membereskan meja makan, mengelap sisa-sisa remah roti, dan memastikan semua peralatan makan kembali bersih. Ia sedang memoles meja marmer hingga berkilau ketika sebuah suara memekakan telinga memecah kesunyian rumah yang biasanya hanya diisi oleh suara detak jam dinding antik. Tidak, tidak mungkin. Ya Tuhan. Teriakan itu melengking, bukan sekadar teriakan kaget, melainkan teriakan histeris yang dipenuhi kepanikan murni, kemarahan yang membara, dan rasa kehilangan yang mendalam. Suara itu berasal dari arah kamar utama Nyonya Salma di lantai atas, menggema hingga ke seluruh penjuru rumah, membuat Tiara yang sedang memegang lap bersih terlonjak kaget. Lap di tangannya terjatuh ke lantai. Jantung Tiara langsung berdebar kencang, memukul-mukul dadanya. Firasat buruk menjalari sekujur tubuhnya. Ia segera bergegas naik tangga, langkahnya tergesa-gesa, pikirannya melayang, bertanya-tanya apa gerangan yang telah terjadi. Jangan-jangan Nyonya Salma terjatuh di kamar mandi? Atau mungkin ada pencuri masuk? Ribuan skenario buruk melintas dalam benaknya. Begitu Tiara mencapai ambang pintu kamar utama yang terbuka sedikit, pemandangan di depannya membuatnya terhenyak dan membeku di tempat. Nyonya Salma berdiri di tengah ruangan yang luas itu, tubuhnya gemetar hebat. Wajahnya merah padam, seolah baru saja menahan napas terlalu lama, dan ada jejak-jejak air mata yang mengering di pipinya. Rambutnya yang biasanya tertata rapi kini sedikit berantakan, seolah ia baru saja meremasnya dengan frustrasi. Matanya melotot, menatap kosong ke arah brankas besar yang terpasang kokoh di dinding, yang kini pintunya menganga lebar. Pintu brankas itu seolah mengejeknya dengan kekosongan di dalamnya. Di lantai marmer yang dingin, tidak jauh dari kaki Nyonya Salma yang gemetaran, berserakan beberapa lembar kertas penting dan sebuah kotak beludru merah tua yang mewah. Kotak tempat perhiasan emas antik itu biasa disimpan. Kotak itu kini kosong melompong, isinya lenyap tak berbekas, seolah telah ditelan bumi. Sebuah kehampaan yang terasa begitu mengerikan bagi Nyonya Salma. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin terjadi. Pusaka keluarga saya hilang. Hilang. Nyonya Salma berteriak lagi, suaranya parau dan serak, lebih mirip lolongan putus asa daripada teriakan. Ia menyisir pandangannya ke seluruh ruangan, mencari-cari, seolah perhiasan itu bisa muncul tiba-tiba dari balik lemari. Kemudian, matanya yang merah dan dipenuhi amarah itu tertuju pada Tiara yang masih berdiri membeku di ambang pintu. Tatapan mata itu langsung berubah, dari kepanikan murni menjadi nyala api tuduhan, kebencian yang mendalam, dan keyakinan mutlak akan adanya pengkhianatan. Seolah-olah, dalam sepersekian detik yang singkat, ia telah menemukan kambing hitam yang sempurna untuk kesialannya. Kamu. Ya, kamu. Kamu yang melakukannya, kan? Desis Nyonya Salma, jarinya yang gemetar menunjuk lurus dan menancap ke wajah Tiara. Tiara sontak mundur selangkah, terkejut bukan main. Tuduhan itu datang begitu cepat, begitu tiba-tiba, tanpa ada pertanyaan, tanpa ada sedikit pun keraguan atau kesempatan untuk menjelaskan. Mana perhiasan saya? Kamu mencurinya. Dasar pencuri tidak tahu diri. Berani-beraninya kamu menyentuh pusaka keluarga saya. Kamu ingin menjualnya untuk hidup enak, kan? Mengaku saja. Tiara merasa dunia di sekelilingnya berputar. Tuduhan itu begitu kejam, begitu tidak adil, dan menusuk relung hatinya. Ia bahkan belum sempat membuka mulut untuk bertanya apa yang sebenarnya terjadi atau menawarkan bantuan, tetapi vonis telah dijatuhkan dengan telak. Udara di kamar itu terasa berat, dipenuhi aura kemarahan, kecurigaan, dan keputusasaan Nyonya Salma yang meluap-luap. Nyonya Salma terus menatapnya dengan mata menyala-nyala, seolah Tiara adalah penjahat yang paling menjijikkan, pantas dihukum mati. Tiara tahu, sejak detik itu, hidupnya di rumah ini tidak akan pernah sama lagi. Badai besar itu baru saja dimulai, dan ia terjebak di tengah-tengahnya, dengan tuduhan berat yang tidak pernah ia perbuat,
sebuah tuduhan yang akan membayangi setiap langkahnya. Tiara berdiri terpaku di ambang pintu kamar Nyonya Salma, seolah seluruh syaraf di tubuhnya lumpuh. Kata-kata, pencuri tidak tahu diri, yang meluncur tajam dari bibir ibu mertuanya mengoyak telinganya, membuatnya seolah mati rasa. Namun pada saat yang sama, rasa perih menjalar di sekujur tubuh. Ibu, apa yang ibu bicarakan? Saya tidak pernah menyentuh perhiasan ibu, ucap Tiara akhirnya. Suaranya tercekat dan bergetar hebat, berusaha sekuat tenaga untuk terdengar tenang meskipun di dalam dadanya jantungnya bergemuruh, berdetak secepat genderang perang. Ia mencoba melangkah mendekat, ingin menjelaskan posisinya, ingin menenangkan ibu mertuanya yang tampak di ambang batas kewarasan dan histeria. Ia bahkan berpikir untuk menawarkan bantuan mencari, siapa tahu perhiasan itu hanya terselip. Namun, Nyonya Salma menepis tangannya dengan kasar, seolah disentuh oleh barang najis. Matanya menyala-nyala, penuh amarah dan tuduhan tak berdasar yang membakar. Jangan pura-pura tidak tahu. Siapa lagi kalau bukan kamu? Cuma kamu yang bebas berkeliaran di seluruh rumah ini, masuk ke setiap sudut. Para pelayan sedang sibuk di dapur, satpam di pos depan. Hanya kamu yang punya kesempatan emas untuk masuk ke kamar saya tanpa dicurigai. Pasti kamu ingin menjualnya, kan? Untuk apa lagi anak dari pengrajin rendahan sepertimu mengincar perhiasan mahal kalau bukan untuk uang semata? Kata-kata itu menghantam Tiara seperti badai pasir yang pedih. Bukan hanya tuduhan pencurian yang melukai, tapi juga penghinaan telak terhadap latar belakang keluarganya, terhadap mendiang ayahnya yang sangat ia hormati, dan semua nilai-nilai yang Tiara pegang. Tiara merasa seolah harga dirinya sedang diinjak-injak, remuk redam menjadi serpihan tak berarti. Tiba-tiba, suara langkah kaki tergesa-gesa terdengar di belakang mereka. Bima, suaminya, yang mendengar keributan dan teriakan histeris ibunya, akhirnya muncul di ambang pintu kamar. Wajahnya tampak pucat pasi dan bingung. Matanya melebar melihat kekacauan di dalam kamar dan ekspresi mencekam di wajah ibu serta istrinya. Ia melihat ibunya yang histeris dan Tiara yang berdiri dengan wajah pias, di tengah kekacauan di sekitar brankas yang menganga. Ada apa ini, Bu? Tiara, ada apa sebenarnya? Tanya Bima, suaranya lemah, tanpa ada sedikit pun keberanian untuk mengambil posisi atau membela siapapun. Postur tubuhnya yang biasanya tegap kini terlihat menyusut, seolah ia ingin menghilang dari situasi sulit itu. Nyonya Salma menoleh pada Bima, air mata mulai mengalir deras di pipinya, membasahi wajahnya yang memerah, namun sorot matanya tetap tajam dan penuh dendam. Ia memanfaatkan kehadiran putranya untuk memperkuat dramanya. Bima, lihat ini. Perhiasan pusaka keluarga kita hilang. Dicuri. Dan pelakunya pasti istri kesayanganmu ini. Dia ingin menghancurkan saya. Menghancurkan reputasi dan martabat keluarga kita. Dia ingin kita semua menderita. Dramanya, seolah Tiara adalah musuh bebuyutan yang telah merencanakan segala sesuatu dengan keji dan matang. Bima menatap Tiara, pandangannya beralih dari ibu ke istrinya, mencoba mencari jawaban di antara wajah-wajah yang tegang itu. Ada keraguan yang jelas di matanya, keraguan yang begitu dalam, dan itu lebih menyakitkan bagi Tiara daripada semua tuduhan Nyonya Salma. Tiara ingin berteriak, ingin menjelaskan semua kebenaran, ingin menggebrak meja dan menuntut keadilan yang layak ia dapatkan. Ia ingin mengatakan bahwa ia tidak bersalah, bahwa ia tidak pernah menginginkan harta mertuanya. Tapi ia tahu, di depan Nyonya Salma yang sedang dilanda amarah membabi buta dan kepanikan, setiap kata pembelaan akan dianggap sebagai kebohongan licik, setiap argumen akan ditangkis dengan lebih banyak tuduhan dan hinaan yang tak masuk akal. Keheningan Bima, sikapnya yang tidak membela, yang tidak berani bertanya kepada ibunya, seolah menjadi validasi diam-diam atas semua tuduhan Nyonya Salma. Itu adalah pukulan telak yang membuat Tiara merasa sangat kesepian dan tak berdaya. Bu, saya bersumpah demi Tuhan, saya tidak mengambilnya, lirih Tiara. Air mata yang selama ini ia tahan kini mulai menggenang di pelupuk matanya dan perlahan menuruni pipi. Saya tidak tahu apa-apa tentang hilangnya perhiasan itu. Cukup. Jangan banyak bicara lagi, potong Nyonya Salma dengan nada membentak yang menggelegar. Tangannya terangkat seolah ingin menampar Tiara. Keluar dari kamar saya. Saya tidak sudi melihat wajahmu lagi. Kamu sudah membawa kesialan bagi rumah ini.
Saya akan panggil polisi jika perhiasan saya tidak kembali dalam waktu 24 jam. Dan kamu akan tahu akibatnya. Tiara tertegun. Ia diusir dari kamar mertuanya, dituduh sebagai pencuri, diancam akan dipolisikan, dan semua itu terjadi di depan suaminya yang hanya diam membisu, menyaksikan kehancurannya tanpa berbuat apa-apa. Ia merasa sangat kecil, terpojok, dan tidak berdaya. Harga dirinya diinjak-injak, jiwanya terluka parah hingga ke inti. Dengan sisa kekuatan yang ia miliki, dan harga diri yang masih tersisa walau sedikit, Tiara membalikkan badan dan meninggalkan kamar itu, melangkah pergi dengan perasaan hancur, menyeret langkah kakinya yang berat. Ia meninggalkan Nyonya Salma yang masih meraung-raung histeris di belakangnya, bersama Bima yang hanya bisa menatap punggungnya dengan tatapan kosong. Tiara tahu, mulai saat ini, hidupnya di rumah itu akan berubah menjadi neraka yang lebih gelap. Tuduhan keji itu akan menggantung seperti pedang tajam di atas kepalanya, dan tak ada seorang pun yang akan mempercayainya, bahkan suaminya sendiri. Sejak insiden hilangnya perhiasan emas antik dan tuduhan keji Nyonya Salma yang menggelegar, suasana di rumah mewah itu berubah drastis, menjadikannya sebuah neraka hidup bagi Tiara. Udara yang biasanya diisi oleh suara pelayan yang sibuk dan tawa sesekali Bima kini terasa dingin, beku, dan penuh dengan kecurigaan serta ketegangan yang mencekam. Nyonya Salma mengunci diri di kamarnya selama beberapa hari pertama, menolak keluar kecuali untuk keperluan mendesak, atau saat merasa lapar, dan setiap kali ia muncul, tatapan matanya pada Tiara selalu dipenuhi nyala kebencian dan tuduhan tak terucap yang begitu terang, seolah Tiara adalah penjahat yang paling menjijikkan. Sindiran-sindiran pedas kini menggantikan perintah langsung. Sarapan ini terlalu asin, jangan-jangan kamu sedang sibuk memikirkan cara membelanjakan uang hasil kejahatanmu itu. Begitu ia akan menyindir di meja makan, seringkali dengan nada suara yang sengaja dikeraskan agar para pelayan yang sedang sibuk dan Bima yang duduk di seberang meja mendengarnya dengan jelas. Atau, saat Tiara sedang menyiram tanaman di taman, Nyonya Salma akan lewat dan bergumam pelan namun cukup jelas. Kurasa kita perlu memeriksa semua barang berharga di rumah ini. Siapa tahu ada yang ikut lenyap tanpa jejak, seperti perhiasan saya. Setiap ucapan, setiap lirikan mata, setiap desahan napasnya seolah mengandung tuduhan tersembunyi yang terus-menerus mengikis jiwa Tiara. Para pelayan, yang tadinya ramah dan memperlakukan Tiara dengan hormat, kini mulai menjaga jarak. Mereka tidak berani terang-terangan menuduh Tiara di depan, namun bisik-bisik terdengar dari balik pintu dapur atau di sudut-sudut lorong. Tatapan curiga dan kasakusuk mengikuti setiap langkah Tiara, seolah ia adalah hama yang harus dihindari. Perubahan sikap Nyonya Salma yang drastis, ditambah dengan cerita hilangnya perhiasan yang telah menyebar bagai api, menjadi bukti kuat bagi mereka bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres, dan Tiaralah yang paling mungkin menjadi penyebabnya, menantu yang selama ini dianggap tidak selevel oleh sang nyonya rumah. Tiara merasa terkucilkan sepenuhnya, seolah-olah seluruh dunia berbalik melawannya, menjadikannya paria di rumahnya sendiri. Ia makan dalam diam, seringkali di dapur sendirian, tidur dalam kesendirian yang pahit di kamar yang terasa semakin dingin, dan setiap hari adalah perjuangan untuk tetap waras di bawah tekanan psikologis yang tak henti-hentinya. Yang paling menyakitkan dan menusuk relung hati Tiara adalah sikap Bima. Setelah insiden itu, Bima menjadi lebih pendiam dan tertutup. Ia jarang berbicara dengan Tiara, dan setiap kali mereka terpaksa berinteraksi, ia terlihat canggung, menghindari tatapan mata Tiara seolah ia adalah cermin dari masalah yang tak ingin ia hadapi. Ia tidak pernah sekalipun mencoba membela Tiara di hadapan ibunya, bahkan saat Nyonya Salma melontarkan tuduhan paling keji dan tidak masuk akal. Ketika Tiara mencoba mencari dukungan atau bahkan sekadar pengertian, Bima hanya akan menjawab dengan suara pelan dan mata tertunduk. "Sudahlah, Tiara. Biarkan ibu tenang dulu. Kita akan mencari solusinya nanti." Namun, solusi itu tak pernah datang. Bima tampak pasrah, seolah ia sendiri juga meragukan Tiara, atau mungkin lebih takut pada ibunya daripada pada kehilangan istrinya. Malam-malam yang dulu mereka habiskan dengan obrolan ringan, berbagi cerita dan tawa, kini digantikan oleh keheningan yang memekakan, sebuah jurang tak terlihat yang perlahan menganga di antara mereka berdua. Hidup Tiara di rumah itu berubah menjadi sel penjara emas. Ia dilarang masuk ke kamar utama Nyonya Salma dengan alasan, demi keamanan, dan menjaga privasi. Setiap kali ia keluar rumah, meskipun hanya ke pasar atau ke toko buku,
Nyonya Salma akan meneleponnya beberapa kali, menanyakan dengan nada curiga kemana ia pergi, dengan siapa, dan untuk tujuan apa. Tiara merasa seolah setiap gerakannya diawasi, setiap napasnya dicurigai. Ia merasa sesak, jiwanya tercekik oleh tuduhan keji yang tidak pernah ia lakukan dan atmosfer kebencian yang dibangun oleh ibu mertuanya. Rasa sakit yang menumpuk di hatinya mulai berubah. Dari kepedihan yang melumpuhkan, kini berubah menjadi tekad yang membaja. Tekad untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah, tekad untuk membebaskan dirinya dari belenggu tuduhan ini, dan tekad untuk menunjukkan kepada Nyonya Salma, dan kepada dunia, bahwa ia jauh lebih dari sekadar menantu rendahan yang bisa diinjak-injak begitu saja. Sebuah bara kecil mulai menyala di dalam dirinya, bara yang akan menjadi api yang membakar kebangkitannya. Di tengah pusaran tuduhan keji dan kebencian yang tak henti dari Nyonya Salma, satu-satunya jangkar yang Tiara miliki, satu-satunya harapan untuk menemukan sedikit kedamaian dan dukungan, adalah Bima, suaminya. Namun, jangkar itu perlahan-lahan runtuh, karatan oleh ketidakberdayaan dan ketakutan yang menguasai Bima. Sejak insiden hilangnya perhiasan dan tuduhan yang dilemparkan ibunya, Bima berubah menjadi sosok yang jauh, asing, dan nyaris tak dikenali oleh Tiara. Kebahagiaan kecil yang dulu mereka rasakan dalam pernikahan, tawa renyah, dan percakapan ringan kini digantikan oleh jurang keheningan yang semakin dalam, sebuah jarak tak terlihat yang terasa begitu menyiksa. Dulu, Bima adalah pria yang selalu siap mendengarkan keluh kesah Tiara tentang perlakuan ibunya. Ia akan memegang tangannya erat, menenangkan dengan usapan lembut di punggung, dan berjanji bahwa suatu hari nanti, Nyonya Salma akan melihat kebaikan hati Tiara dan menerimanya sepenuhnya. Sabarlah, sayang. Ibu memang begitu, tapi dia akan luluh nanti. Aku akan selalu ada untukmu. Begitu bisiknya dulu, kata-kata yang kini terasa hampa dan menusuk. Janji itu kini tak lebih dari gema kosong di telinga Tiara. Setiap kali Tiara mencoba berbicara tentang tuduhan pencurian itu, setiap kali ia mencoba meyakinkan Bima tentang ketidakbersalahannya, Bima akan mengelak, seolah topik itu adalah luka terbuka yang tak boleh disentuh. Tiara, sudah. Jangan dibahas lagi. Ia akan berbisik, menghindari tatapan mata istrinya yang penuh harap, matanya selalu tertunduk. Ibu sedang panik, dia tidak bermaksud begitu. Biarkan waktu yang menyelesaikan semuanya. Nanti juga reda sendiri. Tapi Bima, aku tidak mencuri. Kamu tahu aku tidak mungkin melakukannya. Mengapa kamu tidak membelaku di depan ibumu? Dia terus-menerus menghinaku, menuduhku di depan para pelayan dan bahkan di depan tamu. Apa kamu tidak melihat bagaimana aku diperlakukan? Tiara pernah membujuknya. Suaranya bergetar menahan tangis yang sudah di ujung mata. Frustrasi karena tidak didengarkan. Bima hanya akan menghela napas panjang, menatap kosong ke dinding atau ke lantai, seolah mencari jawaban di sana. Aku tidak bisa melawan ibu, Tiara. Kamu tahu bagaimana dia. Jika aku membela MU, dia akan mengira aku sepenuhnya di bawah pengaruhmu, bahwa kamu sudah mencuci otakku. Itu hanya akan memperburuk keadaan, membuat ibu semakin marah dan curiga padamu. Alasannya selalu sama, sebuah alasan yang membuat Tiara merasa semakin kecil, tidak penting, dan dikhianati. Ketidakmampuan Bima untuk membela kebenaran, untuk berdiri di samping istrinya di saat yang paling sulit, jauh lebih melukai daripada semua cacian Nyonya Salma. Itu adalah pukulan telak, sebuah pengkhianatan diam-diam yang meruntuhkan fondasi pernikahan mereka. Tiara merasa seolah Bima telah memilih sisi ibunya, meninggalkannya sendirian di medan perang. Malam-malam di kamar tidur terasa paling dingin dan sunyi. Bima akan pulang larut dari pekerjaannya di perusahaan keluarga, seringkali setelah Nyonya Salma sudah tidur, dan langsung tidur tanpa sepatah kata pun. Ia akan memunggungi Tiara, menciptakan sekat tak terlihat di antara mereka. Kehangatan yang dulu mengisi ranjang mereka kini lenyap, digantikan oleh jarak yang tak terlihat namun terasa begitu nyata, sebuah jurang emosional yang semakin lebar. Sentuhan fisik jarang terjadi, dan percakapan intim tak ada lagi. Tiara merasa seperti hidup dengan orang asing, seseorang yang berbagi atap dengannya tetapi tidak lagi berbagi jiwa, seseorang yang melihatnya menderita namun memilih untuk menutup mata. Ia merindukan Bima yang dulu, Bima yang berani menggenggam tangannya di depan ibunya, Bima yang menatapnya dengan penuh cinta dan kepercayaan, Bima yang menjadi pelindungnya.
Namun, Bima yang itu seolah lenyap, terkubur di bawah tekanan ibunya dan ketakutannya sendiri. Perasaan dikhianati, tidak didukung, dan ditinggalkan oleh suaminya sendiri membuat tekad Tiara semakin kuat. Jika Bima tidak bisa menjadi pilar kekuatannya, maka ia harus menjadi pilarnya sendiri. Jika ia tidak bisa mencari keadilan dari suaminya, maka ia harus mencari keadilannya sendiri, dengan caranya sendiri. Keheningan Bima, yang tadinya terasa seperti penusukan yang menyakitkan, kini perlahan-lahan berubah menjadi bahan bakar yang membakar semangat Tiara. Bahan bakar untuk membuktikan bahwa ia tidak hanya mampu bertahan dari badai ini, tetapi juga untuk bangkit lebih tinggi dari sebelumnya, tanpa perlu bergantung pada siapapun, bahkan pada pria yang pernah ia cintai sepenuh hati. Sebuah keputusan besar mulai terbentuk di benak Tiara, keputusan untuk tidak lagi menjadi korban, melainkan menjadi penentu nasibnya sendiri. Di tengah hari-hari yang terasa seperti gurun kering, dipenuhi pasir tuduhan yang beterbangan dari Nyonya Salma dan keheningan Bima yang melumpuhkan, Tiara mencoba mencari pegangan, sebuah benang tipis harapan. Ia tahu pasti bahwa ia tak bersalah. Perasaan itu begitu kuat, tak tergoyahkan. Namun, lebih dari itu, nalurinya sebagai seorang wanita yang jeli dan cerdas mulai berbisik bahwa ada sesuatu yang sangat busuk di balik seluruh drama ini. Tuduhan Nyonya Salma terlalu instan, terlalu yakin, seolah ia sudah punya skenario matang yang siap dilancarkan begitu perhiasan itu hilang. Tidak ada pertanyaan, tidak ada proses berpikir, hanya vonis yang langsung dijatuhkan. Pikiran Tiara terus berputar, bagai roda gigi yang tak henti bekerja, mencoba mengingat kembali setiap detail kecil yang terjadi sebelum insiden perhiasan itu meledak. Malam-malam di studio kecilnya yang pengap, Tiara tidak hanya merangkai perhiasan dari sisa-sisa bahan. Ia juga merangkai kepingan-kepingan informasi yang berserakan di benaknya. Pikirannya kembali pada percakapan Nyonya Salma dengan Tante Sofia di taman, beberapa hari sebelum kekacauan itu. Tiara mengingat dengan jelas nada suara mereka yang panik dan tegang. Jatuh tempo akhir bulan ini, jumlahnya sangat besar. Salma, bagaimana ini, Sofia? Aku tidak punya jalan lain. Satu-satunya jalan yang tersisa. Kalimat-kalimat itu kini terngiang lebih jelas di benaknya, membentuk sebuah pola. Jumlah yang sangat besar? Hutang? Nyonya Salma? Tiara tahu mertuanya adalah wanita kaya raya dengan aset melimpah, warisan yang tak terhitung jumlahnya. Hutang apa yang sampai membuat Nyonya Salma sepanik dan terdesak itu, sampai harus menyebut jalan terakhir? Ini tidak masuk akal. Kemudian, ada kunjungan Bu Lastri, tetangga yang dikenal punya koneksi luas. Tiara masih ingat betul raut wajah Bu Lastri dan Nyonya Salma saat itu. Tegang, serius, dan seperti sedang menyembunyikan sesuatu yang penting. Bu Lastri adalah makelar barang antik yang ulung, sering menjadi perantara untuk menjual barang-barang berharga secara diam-diam bagi kalangan atas yang ingin menghindari publisitas atau pajangan di rumah lelang resmi. Ia punya jaringan pembeli yang luas dan rahasia. Tiara sempat melihat Bu Lastri mengangguk-angguk saat berbicara dengan Nyonya Salma. Tatapan mata mereka berdua saling mencari persetujuan. Lalu Bu Lastri melirik ke arah rumah sebelum pergi terburu-buru, seolah takut ada yang melihatnya. Sebuah potongan puzzle yang kecil, namun kini terasa begitu signifikan dan meresahkan. Tiara mulai mengamati tingkah laku Nyonya Salma dengan lebih seksama, mencari celah, mencari petunjuk. Ia tahu Nyonya Salma adalah wanita yang sangat perhitungan, sangat terorganisir, dan gila akan detail. Akan sangat tidak masuk akal jika ia begitu saja kehilangan perhiasan yang paling ia banggakan tanpa ada jejak sama sekali, tanpa ada tanda-tanda pencurian yang jelas. Apalagi Nyonya Salma sendiri yang selalu menyimpan kunci berangkasnya, dan berangkas itu seolah tidak ada tanda-tanda kerusakan paksa. Jika memang ada pencuri yang masuk, mengapa tidak ada alarm yang berbunyi? Atau mengapa Nyonya Salma tidak langsung memanggil polisi dan menyerahkan kasus ini kepada pihak berwenang, melainkan hanya berteriak dan mengancam Tiara secara personal? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berkelebat dalam benak Tiara, berputar-putar, menuntut jawaban yang logis. Semua kejanggalan ini terasa seperti kepingan puzzle yang tidak pada tempatnya. Kejadian lain yang semakin menguatkan kecurigaannya adalah perubahan mendadak pada kebiasaan Nyonya Salma pasca insiden. Semenjak perhiasan itu hilang, Nyonya Salma tiba-tiba tampak lebih tenang dari kepanikan ekstrim di awal. Ia memang masih melontarkan sindiran pada Tiara,
namun intensitas amarah histerisnya mereda secara tidak wajar. Yang paling mencolok, Nyonya Salma bahkan terlihat beberapa kali menerima paket-paket besar yang dikirimkan ke rumah oleh kurir yang berbeda-beda. Ia selalu menyuruh pelayan untuk tidak ikut campur dan membawa paket-paket itu langsung ke kamarnya tanpa mau dibantu. Padahal sebelumnya, ia selalu membiarkan pelayan yang menerima dan membawa barang-barang kiriman, betapapun besar atau kecilnya. Ada sesuatu yang tidak sinkron, sesuatu yang terasa janggal, sebuah keganjilan yang menyingkirkan kemungkinan pencurian biasa. Tiara mulai mencurigai adanya sandiwara besar. Sebuah skenario yang sengaja dirancang untuk melimpahkan kesalahan kepadanya, untuk menjadikannya kambing hitam sempurna. Sebuah rencana busuk untuk menutupi sesuatu yang lebih besar, lebih rahasia, dan lebih penting bagi Nyonya Salma. Perasaan jijik dan sakit hati atas kebohongan ini kini bercampur dengan bara kemarahan yang semakin membesar di dalam dada Tiara. Jika kecurigaannya benar, maka Nyonya Salma bukan hanya jahat, tapi juga licik, manipulatif, dan tak punya hati nurani sedikit pun untuk mengorbankan menantunya demi kepentingan pribadinya. Tekad Tiara untuk membuktikan ketidakbersalahannya kini bukan lagi sekadar keinginan samar, melainkan sebuah kebutuhan mendesak, sebuah panggilan jiwa. Ia harus menemukan bukti, sekecil apapun, untuk membuka mata Bima yang buta, untuk membongkar kebusukan di balik tuduhan ini, dan untuk memulihkan martabatnya yang telah diinjak-injak. Dengan bara tekad yang membakar hatinya dan kejengkelan yang memuncak atas tuduhan tak berdasar, Tiara memutuskan untuk tidak lagi pasrah pada takdir buruk yang dituduhkan padanya. Ia tidak akan menunggu keadilan datang. Ia akan mencarinya sendiri, seolah ia adalah seorang detektif yang mencari petunjuk paling kecil. Ini adalah tugas yang sangat berisiko, mengingat pengawasan ketat Nyonya Salma, namun harga dirinya yang telah diinjak-injak jauh lebih berharga dari ketakutannya. Langkah pertama Tiara adalah mencari tahu lebih banyak tentang sosok Bu Lastri. Ia tahu Bu Lastri adalah wanita yang sangat vokal, punya koneksi yang luas di kalangan sosialita dan sering bertukar gosip dengan Nyonya Salma. Lebih dari itu, Tiara tahu Bu Lastri juga aktif dalam jual beli barang antik dan perhiasan secara informal, seringkali menjadi perantara bagi orang-orang yang ingin menjual aset berharga tanpa banyak publikasi. Jika perhiasan emas itu memang dijual, Bu Lastri kemungkinan besar terlibat sebagai perantara. Suatu pagi, ketika Nyonya Salma sedang pergi arisan dengan teman-temannya, rutinitas mingguan yang memberinya sedikit celah kebebasan, Tiara memberanikan diri mendekati salah satu pelayan paling tua di rumah itu, Embok Sum. Embok Sum sudah bekerja puluhan tahun di rumah keluarga Bima, bahkan sejak Bima masih kecil. Ia adalah sosok yang biasanya pendiam, jarang ikut campur urusan majikan, namun Tiara tahu ia memiliki mata dan telinga yang sangat tajam, tak banyak bicara tapi banyak mengamati. Embok, maaf mengganggu waktu istirahat Embok. Tiara memulai dengan nada hati-hati, suaranya pelan dan penuh kerendahan hati. Saya ingin bertanya, apakah akhir-akhir ini Ibu Salma terlihat berbeda dari biasanya? Atau ada hal aneh yang Embok perhatikan di rumah, terutama setelah kejadian itu? Tiara sengaja tidak terlalu blak-blakan, tidak ingin Embok Sum merasa seperti diinterogasi. Embok Sum menatap Tiara dengan tatapan kasihan, sorot matanya menunjukkan simpati yang tulus. Enduk Tiara, Embok ini cuma orang kecil, tugasnya melayani. Tapi Embok juga punya mata dan telinga. Enduk. Semenjak perhiasan itu hilang dan Enduk dituduh, Endoro Putri Salma memang aneh. Tadinya Embok sering dengar beliau telepon dengan nada marah-marah, sering menyebut-nyebut soal hutang yang mencekik dan batas waktu. Lalu, anehnya, setelah itu beliau tiba-tiba jadi lebih tenang. Cuma seringnya terima paket-paket besar yang dikirim oleh kurir berbeda-beda. Yang anehnya, beliau tak mau Embok sentuh. Endoro Putri selalu sendiri yang menerima dan langsung membawanya ke kamar tanpa mau dibantu. Embok Sum menunjuk ke arah tangga menuju kamar utama Nyonya Salma. Informasi tentang paket besar dan hutang yang mencekik, ini adalah kepingan puzzle yang sangat berharga, menguatkan kecurigaan Tiara. Nyonya Salma sebelumnya tidak pernah serahasia itu tentang kiriman paket. Lalu, Tiara memberanikan diri menanyakan tentang Bu Lastri. Apakah Bu Lastri sering berkunjung akhir-akhir ini? Embok? Saya lihat beliau sering datang beberapa waktu lalu. Oh, Bu Lastri? Dulu sih sesekali, untuk sekadar ngobrol dengan Endoro Putri.
Tapi sekitar seminggu sebelum keributan hilangnya perhiasan itu, beliau sering sekali datang, enduk. Kelihatannya seperti sedang bernegosiasi sesuatu yang serius dengan Endoro Putri di teras belakang. Embok bahkan sempat dengar Bu Lastri menyebut-nyebut soal penilaian barang antik, harga yang cocok, dan pembeli yang serius. Embok juga ingat, Bu Lastri sempat bertanya apakah perhiasan itu sudah dipastikan asli, dan ada sertifikatnya. Setelah itu, Bu Lastri tak lagi sering terlihat datang, seperti pekerjaannya sudah selesai. Jawab Embok Sum, suaranya pelan namun penuh makna, seolah tahu lebih banyak dari yang ia katakan. Keterangan Embok Sum adalah kepingan puzzle yang sempurna dan sangat berharga. Penilaian barang, harga yang cocok, dan pembeli yang serius, ditambah fakta bahwa Bu Lastri jarang terlihat setelah itu, sangat kuat merujuk pada transaksi penjualan perhiasan emas antik itu. Kecurigaan Tiara semakin menguat menjadi keyakinan mutlak. Nyonya Salma tidak kehilangan perhiasan itu, tapi menjualnya secara sengaja. Dan ia menggunakan Tiara sebagai tameng, sebagai alasan untuk menutupi jejak transaksi rahasianya, demi menyelamatkan dirinya dari masalah hutang besar. Setelah percakapan singkat namun berharga dengan Embok Sum, Tiara mulai menyusun strategi lebih lanjut. Ia harus mencari bukti fisik yang tak terbantahkan. Ia tahu Nyonya Salma adalah wanita yang sangat rapi dan menyimpan semua dokumen penting dengan cermat. Pasti ada jejak dokumen atau kwitansi penjualan, atau setidaknya catatan transaksi. Selama beberapa hari berikutnya, setiap kali Nyonya Salma keluar rumah, Tiara akan memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelinap ke kamar utama mertuanya. Ia tidak berani mengotak-atik brankas, karena ia tahu itu akan terlalu berisiko dan bisa membuatnya ketahuan. Namun, ia mencari di tempat-tempat lain yang mungkin menjadi tempat Nyonya Salma menyimpan dokumen rahasia. Laci meja rias yang terkunci, di bawah tumpukan kain di lemari pakaian yang luas, atau di antara buku-buku di rak perpustakaan pribadi Nyonya Salma di dalam kamar. Pencarian itu penuh ketegangan. Setiap derit lantai atau suara dari luar membuat jantung Tiara berdebar kencang tak karuan. Ia tahu jika ketahuan, ia akan semakin terjerumus dalam masalah yang lebih besar. Mungkin dituduh melakukan pelanggaran privasi, atau bahkan dituduh kembali mencoba mencuri. Namun, dorongan untuk membongkar kebenaran, untuk membersihkan namanya yang tercemar, jauh lebih besar dari rasa takutnya. Ia tidak lagi mencari perhiasan itu, melainkan bukti transaksi. Bukti yang akan menunjukkan kepada dunia bahwa Nyonya Salma adalah penipu sebenarnya. Seorang wanita yang rela mengorbankan menantunya demi menutupi masalah keuangannya, dan ia, Tiara, adalah korban sandiwara keji ini yang akan membalas semua perbuatannya. Berhari-hari Tiara melakukan pencarian rahasia yang menguras energi dan mentalnya. Setiap kali ia menyelinap masuk ke kamar Nyonya Salma, jantungnya berdebar kencang. Takut setiap derit lantai akan mengkhianatinya. Ia harus bertindak cepat dan ekstra hati-hati, memastikan tidak ada pelayan yang melihatnya, apalagi Nyonya Salma sendiri. Ia memeriksa setiap laci, setiap tumpukan kertas, setiap celah tersembunyi, menggeser figura foto dan bahkan mengangkat vas bunga, mencari petunjuk sekecil apapun yang bisa menghubungkan Nyonya Salma dengan Bu Lastri, atau lebih tepatnya, dengan penjualan perhiasan yang ia curigai. Tiara tahu Nyonya Salma sangat rapi, hampir obsesif dalam menyimpan barang-barang, jadi pasti ada jejaknya. Pada suatu sore, keberuntungan akhirnya berpihak padanya, seolah semesta memberinya jalan. Nyonya Salma pergi ke sebuah acara sosialita penting di sebuah hotel mewah, sebuah acara yang biasanya berlangsung hingga larut malam. Ini adalah kesempatan terbaik yang Tiara miliki. Dengan langkah ringan namun waspada, Tiara memasuki kamar utama yang megah itu. Matanya menyapu seluruh ruangan, mencoba mengingat kembali kebiasaan Nyonya Salma dalam menyimpan barang. Ia memusatkan perhatian pada meja kerja antik Nyonya Salma, sebuah meja kayu mahoni ukir dengan banyak laci dan kompartemen tersembunyi. Dengan hati-hati, Tiara mulai membuka setiap laci. Laci pertama berisi tagihan-tagihan rutin pembayaran utilitas dan kartu kredit, tertata rapi sesuai tanggal. Laci kedua penuh dengan dokumen bank, laporan investasi, dan buku cek. Semuanya tertata begitu sempurna, mencerminkan kepribadian Nyonya Salma yang sangat teliti dalam hal keuangan. Tiara nyaris putus asa, berpikir mungkin ia salah tempat. Namun, ia tidak menyerah. Ia melihat ada laci paling bawah yang tampak sedikit berbeda,
sedikit lebih kecil dan memiliki lubang kunci tersembunyi. Ia ingat pernah melihat Nyonya Salma mengambil sebuah kunci kecil dari balik figura foto di meja rias sebelum mengunci sesuatu. Tiara bergegas ke meja rias, dan benar saja, di balik figura foto berbingkai perak yang menampilkan Nyonya Salma muda, tergantung sebuah kunci kuningan kecil yang mengkilap. Tangan Tiara bergetar saat ia mencoba memasukkan kunci itu ke lubang laci. Klik! Laci itu terbuka dengan mulus, mengeluarkan sedikit aroma kayu tua. Di dalamnya, tersembunyi di bawah setumpuk surat lama dan buku catatan keuangan, ada sebuah map tipis berwarna coklat yang sedikit usang. Tiara menarik napas dalam-dalam, firasatnya mengatakan ini dia. Tangannya semakin bergetar saat ia membukanya. Di dalamnya, ada beberapa lembar kertas yang menjadi bukti paling mengejutkan. Lembar pertama adalah surat perjanjian hutang dengan sebuah lembaga keuangan non-bank yang tidak dikenal Tiara. Jumlah yang tertera di sana membuat mata Tiara membulat. 5 miliar rupiah, 5 miliar rupiah. Sebuah angka fantastis yang jauh di luar dugaan Tiara bahwa Nyonya Salma akan memiliki hutang sebesar itu. Tanggal jatuh temponya tertera jelas di sudut atas. Sama persis dengan yang ia dengar dari percakapan Nyonya Salma dan Tante Sofia. Akhir bulan ini, hanya beberapa hari lagi. Jelas sekali bahwa hutang ini sangat mendesak dan Nyonya Salma berada di bawah tekanan besar. Di bawah surat hutang itu, tergeletak selembar kwitansi penjualan resmi. Kwitansi itu bertuliskan nama sebuah galeri perhiasan antik ternama di kawasan elit Jakarta, Pusaka Adiluhung, bukan toko perhiasan umum, melainkan spesialis barang-barang berharga yang langka dan memiliki nilai sejarah. Tanggal transaksi pada kwitansi itu adalah 2 hari sebelum perhiasan itu hilang, dan Nyonya Salma mulai melancarkan tuduhan pada Tiara. Dan yang membuat Tiara tercekat, seolah semua darah mengalir pergi dari kepalanya, pada kolom deskripsi barang, tertera dengan jelas dan tak terbantahkan. 1 set perhiasan emas antik bertatahkan berlian, peninggalan keluarga Hardinata, terdiri dari kalung choker, anting, dan gelang serasi. Ada tanda tangan Nyonya Salma di bagian bawah, lengkap dengan cap resmi galeri dan tanda tangan Bu Lastri sebagai perantara penjualan. Di bagian jumlah pembayaran, tertera angka yang mencengangkan, 5 miliar 300 juta rupiah, 5 miliar 300 juta rupiah. Jumlah yang sangat cukup untuk melunasi hutang Nyonya Salma, bahkan dengan sedikit kelebihan. Tiara merasa darahnya berdesir dingin, lalu mendidih. Semua teka-teki itu kini tersambung dengan sempurna, membentuk gambaran yang utuh dan mengerikan. Nyonya Salma tidak kehilangan perhiasan itu secara misterius. Ia menjualnya secara sadar dan sengaja untuk membayar hutangnya yang sangat besar. Dan untuk menutupi jejak keuangannya, serta menghindari rasa malu dan celah di depan Bima, para pelayan, dan terutama di depan kalangan sosialita yang sangat ia jaga reputasinya, ia merancang drama keji ini, menjadikan Tiara sebagai kambing hitam yang sempurna. Tuduhan yang dilontarkan Nyonya Salma dengan begitu yakin, air mata dramatisnya, ancamannya akan memanggil polisi. Semua itu hanyalah akting sempurna seorang penipu ulung yang tak punya hati. Kemarahan membakar hati Tiara. Ini bukan lagi sekadar tentang tuduhan pencurian yang bisa membersihkan nama. Ini tentang pengkhianatan yang jauh lebih dalam, sebuah penistaan terhadap nilai-nilai kejujuran dan kepercayaan. Harga dirinya telah diinjak-injak, kehormatannya dicoreng, dan pernikahannya hancur. Semua demi kebohongan dan sandiwara licik ibu mertuanya. Air mata Tiara mengalir deras, bukan lagi air mata kesedihan atau keputusasaan, melainkan air mata kemarahan yang membara dan tekad yang menggebu-gebu. Ia mencengkeram erat kwitansi itu, bukti tak terbantahkan yang akan membersihkan namanya dan sekaligus membongkar kebusukan Nyonya Salma di depan semua orang. Perang ini belum berakhir, justru baru dimulai. Tiara kini punya amunisi yang paling kuat, dan ia siap menggunakannya, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membangun kembali dirinya dan menunjukkan kebenaran. Kwitansi penjualan perhiasan itu terasa panas dalam genggaman Tiara, seolah membakar telapak tangannya hingga ke tulang. Matanya masih tertuju pada nama, Nyonya Salma, cap galeri, Pusaka Adiluhung, dan tanda tangan Bu Lastri yang terpampang jelas di sana. Bukan lagi rasa sakit yang melumpuhkan atau keputusasaan yang menggelayut di hatinya, melainkan amarah yang dingin, membakar, dan mengubah setiap sel dalam dirinya. Selama ini, ia hidup dalam bayang-bayang tuduhan keji, menjadi objek kebencian dan sindiran tanpa henti,
dikhianati oleh ibu mertua dan diabaikan oleh suami yang tak berdaya. Dan semua penderitaan itu, semua air mata yang telah ia tumpahkan, adalah bagian dari sandiwara busuk yang dirancang demi kepentingan finansial Nyonya Salma, demi menutupi rasa malu dari hutang yang melilitnya. "Cukup," bisiknya, suaranya serak namun penuh ketegasan, sebuah deklarasi yang menggema di kamar yang sepi itu. Ia melangkah mundur dari meja mertuanya. Kuitansi itu masih tergenggam erat. "Sudah cukup. Aku tidak akan membiarkan ini berlanjut." Saat itu, di kamar yang diselimuti keheningan malam, Tiara merasakan sebuah perubahan fundamental yang menggelegar di dalam dirinya. Ia melihat pantulan dirinya di cermin besar di dinding. Wajah lelah yang biasanya pucat, mata sembab yang sering basah, namun kini ada kilatan baja yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Kilatan keberanian, tekad, dan semangat yang membara. Ia bukan lagi Tiara yang pasrah, yang hanya bisa menangis dalam diam dan berharap kebaikan akan datang menghampirinya. Tiara yang ini adalah Tiara yang baru, Tiara yang telah menemukan kebenaran, dan kebenaran itu telah memberinya kekuatan yang luar biasa, kekuatan untuk bangkit dan melawan. Keputusan itu datang begitu cepat, begitu pasti, seolah sebuah pintu telah terbuka di hadapannya. Ia tidak akan lagi menjadi korban dari drama picisan ini. Ia tidak akan membiarkan Nyonya Salma menghancurkan hidupnya lebih jauh. Ia tidak akan menghabiskan sisa hidupnya dalam penjara emas yang penuh tuduhan dan penghinaan ini. Perhiasan itu memang hilang dari rumah ini, tapi bukan karena ia mencurinya atau karena kecerobohannya. Perhiasan itu telah dijual oleh pemiliknya sendiri, oleh orang yang menuduhnya. Dan kini, Tiara akan menjual potensinya sendiri, bakatnya, dan mimpinya yang selama ini terpendam, mimpinya yang ia pupuk diam-diam di gudang belakang. "Aku akan pergi dari sini," gumam Tiara, meskipun ia belum tahu persis kapan dan bagaimana ia akan mewujudkan hal itu. Tetapi gagasan itu, kata-kata itu, terasa seperti hembusan angin segar yang membawa pembebasan. Ia akan meninggalkan rumah ini, meninggalkan mertua yang kejam dan manipulatif, dan meninggalkan suami yang tak berdaya dan tak mampu melindunginya. Ia akan membangun hidupnya sendiri, jauh dari bayang-bayang penindasan mereka. Ia mengingat kembali studio kecilnya yang pengap di gudang belakang, alat-alat warisan ayahnya yang dulu selalu ia pegang dengan penuh kerinduan, sketsa-sketsa. Desain perhiasan yang selama ini hanya menjadi hobi dan pelarian. Semua itu kini terasa seperti peta menuju masa depan yang cerah, sebuah jalan keluar dari kegelapan. Ia akan mewujudkan impian almarhum ayahnya yang selalu ingin melihatnya sukses di dunia perhiasan, dan impiannya sendiri, memiliki toko perhiasan. Bukan sekadar toko kecil, tapi sebuah kerajaan perhiasan mewah. Ia akan mengubah semua rasa sakit, semua penghinaan, semua air mata, menjadi bahan bakar yang membakar ambisinya untuk mencapai kesuksesan yang gemilang, kesuksesan yang akan membuat Nyonya Salma bertekuk lutut. Tiara tahu jalan di depannya tidak akan mudah. Ia tidak punya modal besar, tidak punya koneksi yang kuat di dunia bisnis, dan ia akan memulai dari nol, sendirian, tanpa dukungan siapapun. Tapi ia punya tekad yang tak tergoyahkan, bakat yang terasah dari darah ayahnya, dan yang terpenting, ia punya bukti yang bisa ia gunakan jika Nyonya Salma mencoba menghalanginya atau kembali mencoreng namanya di kemudian hari. Ia tidak akan menggunakan bukti itu untuk membalas dendam dengan cara yang sama keji. Ia akan menggunakan bukti itu sebagai tameng, sebagai kartu as, untuk memastikan kebebasannya dan jalan mulusnya menuju kesuksesan yang ia impikan. Tekadnya membaja seperti berlian yang baru dipoles. Ia tidak lagi peduli dengan pengakuan Nyonya Salma, atau penyesalan Bima. Tujuan Tiara kini lebih besar dan mulia. Ia akan membersihkan namanya dengan cara terbaik, yaitu dengan meraih kesuksesan yang tak terbayangkan oleh siapapun di rumah ini, terutama oleh Nyonya Salma yang selalu meremehkannya. Kesuksesan yang akan menjadi balasan paling setimpal atas semua kejahatan, kebohongan, dan kehinaan yang telah menimpanya. Malam itu, Tiara tidak tidur. Ia menghabiskan sisa malam dengan merencanakan langkah pertamanya, dengan kuitansi penjualan itu diselipkan rapi di bawah bantalnya, sebagai pengingat abadi akan janji yang ia buat pada dirinya sendiri, untuk bangkit dan bersinar. Malam itu, setelah menemukan kuitansi yang meruntuhkan segala keraguan, Tiara tidak bisa tidur walau sekejap. Pikirannya dipenuhi gambaran masa depan, sebuah rencana yang matang, visi yang jelas tentang dirinya yang baru.
Ia tidak akan pergi dengan tangan kosong. Dan ia juga tidak akan kabur seperti seorang pencuri yang takut tertangkap. Tidak. Ia akan pergi dengan kepala tegak, membawa bekal yang paling berharga. Ilmunya tentang perhiasan, bakatnya dalam mendesain, dan api tekad yang membakar jiwanya. Keesokan paginya, suasana di meja makan terasa lebih tegang dari biasanya. Seolah awan gelap menggantung di atas mereka. Nyonya Salma masih melontarkan sindiran-sindiran pedas. Nada bicaranya dingin dan menghakimi. Bima masih membisu, menyantap sarapannya tanpa menatap Tiara. Namun, Tiara berbeda. Aura di sekelilingnya terasa lebih kuat, lebih tenang, dan penuh keyakinan. Ia menatap ibu mertuanya dengan sorot mata yang sulit diartikan, bukan lagi kesedihan, melainkan keteguhan yang membaja. Setelah sarapan selesai dan Nyonya Salma beranjak ke ruang tengah, Tiara menemui Bima di ruang kerjanya, di mana Bima sedang membaca laporan keuangan. "Bima," kata Tiara. Suaranya tenang namun ada nada putus asa yang tertahan. Sebuah ultimatum yang tidak bisa dihindari. "Aku tidak bisa lagi tinggal di sini. Ibu terus-menerus menuduhku dengan kebohongan yang keji. Dan kamu tidak pernah membelaku. Kamu hanya diam dan membiarkanku dihina." Bima mengangkat kepalanya, terkejut mendengar ketegasan yang tak biasa dalam suara Tiara. Laporan keuangan yang dipegangnya sedikit bergetar. "Tiara, apa yang kamu bicarakan? Apa maksudmu tidak bisa tinggal di sini? Kita akan mencari jalan keluar dari masalah ini. Jangan terburu-buru mengambil keputusan." Suaranya terdengar seperti seorang anak kecil yang takut kehilangan mainannya. "Jalan keluar apa, Bima? Ibu sudah mengeluarkan vonis. Dan kamu hanya diam. Aku tidak bisa hidup seperti ini, dengan tuduhan yang tidak pernah aku lakukan. Di rumah yang terasa seperti penjara yang diselimuti kemewahan. Aku butuh kebebasanku, martabatku, harga diriku kembali." Tiara memutuskan untuk tidak langsung menunjukkan kwitansi itu. Ia ingin memberi kesempatan terakhir bagi Bima untuk bertindak sebagai suami, sebagai pelindungnya, sebelum ia benar-benar pergi. "Aku akan pergi dari rumah ini. Hari ini." Mendengar penegasan itu, Bima panik. Wajahnya semakin pucat. "Pergi? Kemana? Kamu tidak punya apa-apa, Tiara. Bagaimana kamu akan hidup di luar sana? Ini rumahmu. Ibu pasti akan marah besar. Bagaimana dengan reputasi kita?" Pertanyaannya terdengar lebih seperti kecemasan atas reputasi keluarga dan konsekuensi yang akan ia hadapi dari ibunya, daripada kekhawatiran tulus akan nasib istrinya. Itu adalah konfirmasi terakhir bagi Tiara, bahwa Bima tidak akan pernah bisa menjadi sandarannya. "Itu bukan urusanmu lagi, Bima," jawab Tiara dingin. Kata-kata itu diucapkan tanpa emosi, sebuah tanda bahwa hatinya sudah mati rasa terhadap Bima. "Aku akan membuktikan bahwa aku bisa berdiri sendiri, tanpa siapapun. Tanpa tuduhan dan tanpa belas kasihan kalian yang tak pernah ada." Tanpa menunggu jawaban atau penyesalan dari Bima, Tiara berbalik dan meninggalkan ruangan, menutup pintu pelan namun penuh makna. Tiara mulai mengemasi barang-barangnya. Bukan pakaian mahal yang dulu pernah dibelikan Bima atau perhiasan. Ia memang tidak punya perhiasan mewah, ironisnya, padahal ia seorang ahli perhiasan. Ia hanya mengemas hal-hal yang paling esensial. Buku-buku sketsanya yang penuh ide-ide brilian, alat-alat ukir warisan ayahnya yang telah menemaninya sejak kecil, kotak perkakas kecilnya yang berisi berbagai jenis tang dan kawat, dan beberapa bongkahan batu permata mentah yang ia simpan sebagai inspirasi. Ia tidak membawa banyak, hanya yang paling penting untuk bekal membangun masa depannya dari nol. Di bagian paling bawah tas punggung kecilnya, terselip rapi kwitansi penjualan itu, bukti yang akan menjadi kartu asnya jika Nyonya Salma mencoba mencarinya atau kembali mencoreng namanya. Sore harinya, Tiara menghampiri Nyonya Salma yang sedang menikmati teh sorenya di teras belakang, ditemani Bima yang tampak gelisah dan sesekali melirik ke arah Tiara. "Ibu Salma," kata Tiara, suaranya mantap dan jelas, mengejutkan Nyonya Salma yang hampir menjatuhkan cangkir tehnya. "Saya datang untuk berpamitan." Nyonya Salma mengangkat alisnya, wajahnya menunjukkan campuran terkejut dan sedikit kepuasan licik. "Oh, mau kemana? Mau lari dari tanggung jawab atas perbuatanmu?" sindirnya, masih dengan nada merendahkan. Akhirnya sadar diri juga. "Ya, saya akan pergi, meninggalkan rumah ini,
meninggalkan tuduhan ibu yang tidak benar, dan membangun hidup saya sendiri. Tiara menatap lurus ke mata Nyonya Salma, tatapannya tak gentar. Saya tidak pernah mencuri perhiasan ibu. Ibu tahu itu, dan saya punya buktinya. Tapi saya tidak akan menggunakannya untuk menjatuhkan ibu. Saya akan membuktikan bahwa saya bisa berhasil tanpa menodai nama orang lain, seperti yang ibu lakukan pada saya. Ada kilatan kekhawatiran yang tak dapat disembunyikan di mata Nyonya Salma, seolah ia merasakan ancaman tersembunyi dari kalimat Tiara tentang bukti. Namun, ia cepat menyembunyikannya di balik topeng kesombongan yang sudah melekat. Terserah saja. Lakukan apa yang kau mau. Jangan pernah kembali ke sini dengan kegagalanmu. Ia berkata dengan nada mencemooh, berusaha menutupi kekagetannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun pada Bima yang hanya bisa menatapnya dengan tatapan kosong dan menyesal. Sebuah penyesalan yang terlambat, Tiara berbalik. Ia melangkahkan kakinya keluar dari gerbang rumah mewah itu. Membawa sebuah tas kecil berisi impian dan alat-alat, sebuah hati yang terluka, namun kini dipenuhi api tekad yang membara. Ia tahu, langkah pertamanya ini terasa berat, namun ia tidak menoleh ke belakang. Di luar gerbang itu, terbentang dunia yang luas dan penuh tantangan. Tiara sudah siap menghadapi semuanya, dengan satu tujuan, membuktikan bahwa kesuksesannya adalah balasan paling sempurna bagi kebohongan, kejahatan, dan kehinaan yang telah mereka timpakan padanya. Ini adalah gerbang kemerdekaannya. 3 tahun berlalu, terasa bagai hembusan angin yang membawa perubahan drastis, mengikis debu masa lalu dan menumbuhkan tunas-tunas baru. Tiara tidak pernah menoleh ke belakang sejak ia melangkah keluar dari gerbang rumah Nyonya Salma pada sore yang penuh makna itu. Ia memang pergi tanpa banyak harta benda, hanya membawa sebuah tas kecil berisi perkakas sederhana dan beberapa potong pakaian. Namun, ia membawa jauh lebih dari itu. Bakat yang diasah bertahun-tahun, tekad yang membaja karena dihina, dan rasa sakit yang telah diubahnya menjadi motivasi tak terbatas. Langkah pertamanya adalah menyewa sebuah kios kecil berukuran 3x3 meter di salah satu gang sempit pusat kota Jakarta, jauh dari pusat perbelanjaan mewah. Bukan tempat yang strategis atau glamor, tapi sewanya sangat murah, pas dengan modal seadanya yang ia miliki dari hasil menjual beberapa perhiasan sederhana buatan tangannya sendiri. Ia menamai tokonya Tiara Adornments, sebuah nama yang sederhana namun penuh makna, seperti dirinya. Awalnya, ia hanya menjual perhiasan-perhiasan sederhana yang ia buat sendiri di studio barunya yang tak lebih besar dari lemari pakaian, di sebuah kamar kos kecil yang ia sewa. Malam-malam kulalui dengan mendesain dan membuat perhiasan hingga jari jemarinya mati rasa, seringkali ditemani secangkir kopi instan dan lilin sebagai penerangan tambahan. Siang hari, ia berkeliling menawarkan hasil karyanya dari pintu ke pintu butik kecil, dari pameran kerajinan lokal, hingga kafe-kafe tempat orang-orang berdiskusi seni. Banyak penolakan, banyak pandangan meremehkan, dan banyak cemoohan yang mengingatkannya pada Nyonya Salma, tapi ia tidak menyerah. Ia bahkan pernah tidur hanya dengan alas seadanya di kiosnya sendiri saat kehabisan uang untuk sewa kos, menghemat setiap rupiah demi modal esok hari. Namun, perlahan tapi pasti, dari mulut ke mulut, kualitas desain yang unik dan keindahan perhiasan buatan Tiara mulai dikenal. Tiara tidak hanya membuat perhiasan, ia membuatnya dengan sepenuh hati. Setiap detailnya mencerminkan keindahan, ketelitian, dan sebuah cerita personal. Karyanya yang memadukan sentuhan motif tradisional Indonesia dengan gaya modern dan minimalis berhasil menarik perhatian para pencinta seni dan mode. Para pelanggan mulai berdatangan, bukan hanya dari kalangan biasa, tetapi juga para kolektor yang mencari sesuatu yang otentik. Tiara menabung setiap keuntungan, menolak untuk bermewah-mewah atau menikmati hasil kerja kerasnya. Ia menginvestasikannya kembali untuk membeli bahan baku yang lebih baik, mulai dari emas 18 karat hingga permata berkualitas, memperbesar kiosnya, dan merekrut beberapa pengrajin muda yang juga memiliki gairah dan bakat yang sama dengannya. 1 tahun kemudian, Tiara Adornments membuka cabang pertamanya di sebuah mall kecil di Jakarta Selatan. Pembukaannya sederhana, namun animo masyarakat sangat besar. Setahun berikutnya, cabang kedua dan ketiga menyusul, masing-masing dengan konsep desain yang lebih matang dan koleksi yang lebih beragam. Tiara kini dikenal bukan hanya sebagai desainer perhiasan berbakat, tetapi juga sebagai pengusaha muda yang visioner dan inspiratif.
Ia sering diundang menjadi pembicara tamu di seminar kewirausahaan. Namanya muncul di majalah-majalah bisnis terkemuka, dan kisahnya sering dijadikan studi kasus di perguruan tinggi. Semua artikel itu selalu menyoroti kisah inspiratifnya, dari nol, dari tuduhan keji, hingga mencapai kesuksesan yang luar biasa. Pada hari ini, adalah puncak dari semua perjuangan, kerja keras, dan air mata itu. Tiara berdiri di depan sebuah gedung megah dengan fasad kaca berkilauan di jantung kota, tepatnya di area perbelanjaan paling elit yang hanya bisa diakses oleh merek-merek ternama. Di atas pintu masuk yang megah dan berkilauan, terpasang plakat emas dengan ukiran elegan bertuliskan, Tiara Adornments, Flagship Store. Ini adalah toko ke-10 yang ia buka, yang terbesar dan termewah di antara semua cabangnya. Interior toko dirancang dengan sangat elegan dan modern, memadukan elemen kayu alami dengan sentuhan metalik, menampilkan perhiasan-perhiasan indah dalam etalase kaca yang terang benderang. Perhiasan-perhiasan itu bukan lagi buatan tangan sederhana, melainkan karya seni tinggi yang memadukan emas putih, emas rose, berlian kualitas terbaik, safir Birma, zamrud Kolombia, dan permata langka lainnya, semuanya dengan sentuhan desain khas Tiara yang kini menjadi merek dagang. Setiap koleksi memiliki namanya sendiri, terjual habis dalam hitungan jam. Ia mengenakan gaun sutra berwarna zamrud yang anggun, rancangan desainer terkenal, rambutnya ditata sederhana namun memancarkan aura elegan. Di lehernya, melingkar kalung berlian yang ia desain sendiri, dengan liontin berbentuk sayap burung phoenix yang melambangkan kebangkitannya. Perhiasan itu memancarkan kilau lembut, sebuah simbol dari kerja keras, ketahanan, dan mimpinya yang telah terwujud. Senyumnya tulus, memancarkan kebahagiaan dan kepuasan yang mendalam, sebuah kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Para tamu undangan, yang terdiri dari pengusaha sukses, selebriti papan atas, jurnalis media nasional, dan bahkan beberapa pejabat, berdesakan untuk mengucapkan selamat, menjabat tangannya, dan memuji pencapaiannya. Tiara telah membuktikan bahwa kesuksesan sejati tidak didasarkan pada warisan atau koneksi, melainkan pada ketekunan, integritas, bakat yang diasah dengan cinta, dan kemampuan untuk mengubah setiap kesulitan menjadi peluang. Ia telah mengubah rasa sakit menjadi berlian yang berkilau, dan kini, ia bersinar lebih terang dari perhiasan emas manapun yang pernah dimiliki Nyonya Salma. Acara pembukaan toko ke-10, Tiara Adornments, berlangsung meriah dan penuh gemerlap, melampaui segala ekspektasi. Kilauan lampu sorot menyoroti perhiasan-perhiasan indah yang dipamerkan di etalase kaca. Tawa para tamu undangan yang berasal dari kalangan atas menggema di seluruh ruangan, dan pujian tak henti-hentinya dilontarkan kepada Tiara, sang pemilik dan desainer utama. Ia merasa seolah semua kerja keras, pengorbanan, dan penderitaan yang telah ia alami selama 3 tahun terakhir terbayar lunas dalam satu malam yang sempurna ini. Tiara bercakap-cakap dengan beberapa kolega dari industri perhiasan, investor besar, dan jurnalis media terkemuka, menjelaskan visi dan rencana masa depannya yang ambisius. Ia adalah pusat perhatian, seorang bintang yang bersinar terang. Di tengah keramaian dan euforia itu, sebuah sensasi aneh menjalar di punggung Tiara. Ia merasakan aura familiar yang dingin dan menusuk, seolah ada sepasang mata yang mengawasinya dari kejauhan. Matanya menyapu kerumunan orang-orang yang sibuk bersosialisasi, dan jantungnya sedikit tersentak ketika pandangannya terpaku pada 2 sosok di kejauhan, di sudut ruangan yang agak tersembunyi. Di salah satu sudut ruangan, dekat etalase berlian yang paling mencolok dan paling banyak menarik perhatian, berdiri Nyonya Salma. Wajahnya tampak sedikit menua, gurat kekecewaan samar terpancar dari matanya yang dulu selalu memancarkan kesombongan. Namun kesombongan di raut wajahnya masih kentara, walau kini bercampur dengan sedikit kebingungan. Ia mengenakan gaun koktail yang lebih sederhana dari biasanya, bukan lagi gaun-gaun rancangan desainer ternama yang dulu selalu ia kenakan. Perhiasan yang melingkar di lehernya tampak tidak semewah dulu, bukan lagi pusaka emas antik yang dulu ia banggakan dan kemudian ia jual, melainkan perhiasan emas putih dengan desain modern yang lebih minimalis, jauh dari kemegahan masa lalu. Di sampingnya, berdiri Bima. Bima tampak jauh lebih kurus dan lesu dari terakhir kali Tiara melihatnya. Matanya cekung, dan raut wajahnya dipenuhi kelelahan, keputusasaan, dan penyesalan yang mendalam. Ia menatap Tiara dari kejauhan, tatapannya kosong, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya di hadapan matanya sendiri.
Tiara membeku sesaat, napasnya tertahan. Ia tidak menyangka akan bertemu mereka di sini, di acara pembukaan tokonya sendiri, apalagi setelah 3 tahun tanpa kontak. Ia tahu kabar kesuksesannya telah menyebar luas di kalangan sosialita Jakarta, tetapi melihat mereka secara langsung, di tempat ia meraih puncak prestasinya, adalah sesuatu yang berbeda. Ada sedikit rasa geli dan kepuasan samar di hatinya, melihat bagaimana takdir mempertemukan mereka kembali di posisi yang sangat berbeda. Ia telah menduga mereka akan datang. Rasa penasaran Nyonya Salma pasti terlalu besar untuk tidak melihat menantu rendahan yang dituduhnya sebagai pencuri ini, dan mungkin juga ada keinginan untuk melihat Tiara gagal. Nyonya Salma juga melihat Tiara. Ekspresi terkejut, tak percaya, dan cemburu bercampur aduk di wajahnya yang keriput. Ia tidak menyangka Tiara bisa bangkit secepat dan semegah ini. Tadinya, ia membayangkan Tiara akan kembali dengan kegagalan, meminta belas kasihan, atau paling tidak, hidup dalam kesederhanaan. Namun, yang ia lihat adalah seorang wanita anggun yang dikelilingi kesuksesan, disanjung banyak orang, dan bersinar lebih terang dari perhiasan miliknya yang telah ia jual. Sebuah tamparan keras bagi egonya. Bima, yang berdiri di samping ibunya, terlihat sangat terpengaruh. Ia menatap Tiara dengan sorot mata yang penuh penyesalan yang tak terucap, kerinduan yang mendalam, dan rasa bersalah yang membebani jiwanya. Ia melihat Tiara yang dulu ia abaikan, yang ia biarkan dihina dan diusir, kini berdiri sebagai wanita yang sangat sukses, berdaya, dan memancarkan aura kemandirian yang luar biasa. Mungkin saat itu, ia mulai menyadari betapa bodohnya ia memilih untuk tidak membela istrinya. Betapa besar kerugian yang ia derita karena ketakutannya pada ibunya. Tiara menarik napas dalam, mengumpulkan sisa-sisa emosinya. Ia bisa saja mengabaikan mereka, berpura-pura tidak melihat. Ia bisa saja menikmati kemenangan ini dalam diam. Tapi ia bukan lagi Tiara yang penakut dan pasrah. Dengan senyum tipis namun penuh makna, ia melangkahkan kakinya dengan anggun menuju mereka, disaksikan oleh beberapa tamu yang mulai menyadari ketegangan di antara ketiganya. "Selamat malam, Ibu Salma," sapa Tiara dengan tenang, suaranya mantap tanpa getaran, memancarkan kepercayaan diri yang baru. Ia lalu mengalihkan pandangannya ke Bima, tatapannya lembut namun penuh arti. "Bima." Nyonya Salma terkesiap mendengar sapaan Tiara yang penuh percaya diri dan tanpa rasa takut. Wajahnya yang tegang perlahan berubah menjadi ekspresi kaget yang lebih dalam, seolah ia baru saja melihat hantu. Bima hanya bisa menatap Tiara, bibirnya sedikit terbuka, seolah ingin mengatakan sesuatu namun tak ada suara yang keluar, hanya desahan napas yang tertahan. Pertemuan ini adalah awal dari konfrontasi yang tak terelakkan, momen di mana masa lalu dan masa kini akhirnya berhadapan muka, dan kebenaran akan segera terungkap sepenuhnya. Suara Tiara yang tenang namun tegas memecah kebisingan di antara kerumunan tamu yang sibuk bersosialisasi, seolah gema bel kristal yang tajam. Nyonya Salma tergagap, mencoba mencari kata-kata, raut wajahnya menunjukkan perpaduan antara keterkejutan dan ketakutan yang samar. Bima berdiri membatu di samping ibunya, matanya tak lepas dari Tiara, seolah ia sedang melihat seseorang yang benar-benar baru, sosok yang tak pernah ia kenali selama ini. "Tiara, kamu... bagaimana bisa kamu di sini?" Nyonya Salma akhirnya berhasil bersuara. Nada terkejutnya jelas tak bisa ia sembunyikan. Matanya menyapu kemegahan interior toko, kilauan perhiasan, dan keramaian tamu elit, kemudian kembali pada Tiara, seolah mencari jawaban atas fenomena luar biasa di hadapannya yang tak masuk akalnya. Tiara tersenyum tipis, sebuah senyum yang tak mencapai matanya, namun penuh makna dan kekuatan. "Ini toko saya, Ibu Salma. Tiara Adornments. Saya membangunnya dari nol, dengan tangan saya sendiri, setelah saya keluar dari rumah kalian." Ia mengucapkan setiap kata dengan penuh penekanan, membiarkan makna dari setiap kalimat meresap perlahan ke dalam benak Nyonya Salma. "Saya rasa, inilah salah satu hal yang Ibu sebut sebagai kegagalan saya, bukan?" Tiara mengakhiri dengan nada sarkastik yang halus, sebuah sindiran balik yang cerdas. Wajah Nyonya Salma memerah padam. Ia ingin membantah, melontarkan sindiran pedas seperti biasa. Namun atmosfer di sekeliling Tiara begitu kuat, begitu berwibawa, membuatnya gentar. Mata Tiara yang dulu selalu menunduk penuh kepasrahan kini menatapnya lurus, tajam, dan tanpa rasa takut,
seolah menembus topeng kesombongan Nyonya Salma. "Saya ingat ibu pernah menuduh saya mencuri perhiasan ibu," lanjut Tiara, suaranya naik sedikit, cukup untuk menarik perhatian beberapa tamu dan jurnalis yang berdiri tidak jauh dari mereka, membuat obrolan mereka terhenti sejenak. Perhiasan pusaka keluarga yang sangat berharga itu, yang ibu klaim hilang secara misterius. Bima tersentak, terlonjak kaget. Ia tahu ibunya akan sangat marah jika Tiara mengangkat masalah itu di depan umum. Reputasi keluarga mereka akan tercoreng. "Tiara, jangan di sini, ini bukan tempatnya," bisiknya pelan, mencoba meraih lengan Tiara, namun Tiara menepisnya halus. Tapi Tiara tidak peduli. Ia menoleh pada Bima, tatapannya dingin dan menusuk. "Mengapa, Bima? Mengapa bukan di sini? Ibu tidak segan menuduh saya sebagai pencuri di depan para pelayan, bahkan di depan kamu sendiri, tanpa sedikit pun keraguan atau kesempatan bagi saya untuk membela diri. Mengapa sekarang saya harus segan bicara soal kebenaran, di tempat saya sendiri, di puncak kesuksesan saya?" Ia kembali menatap Nyonya Salma, senyum tipisnya lenyap, digantikan ekspresi serius. "Saya menemukan sesuatu di laci meja ibu, sebelum saya pergi dari rumah itu. Sebuah bukti yang sangat jelas." Nyonya Salma langsung pucat pasi, seperti mayat hidup. Matanya membelalak ketakutan, menyadari sepenuhnya apa yang Tiara maksudkan. Ia mencoba menghentikan Tiara, tangannya terangkat seolah ingin membekap mulut menantunya itu, mencegahnya mengucapkan kata-kata yang akan menghancurkan segalanya. "Tiara, apa yang kamu lakukan? Berhenti." "Saya menemukan kwitansi penjualan perhiasan itu, Ibu Salma," Tiara melanjutkan, suaranya kini terdengar seperti belati tajam yang menembus keheningan. "Dengan tanda tangan asli ibu, dan nama Bu Lastri sebagai perantara penjualan dari galeri perhiasan antik ternama, Pusaka Adiluhung. Kwitansi itu tertanggal 2 hari sebelum ibu menuduh saya mencurinya. Dan jumlahnya..." Tiara berhenti sejenak, membiarkan ketegangan membangun, membiarkan mata para tamu yang mulai mendekat terpaku padanya. "Jumlahnya cukup untuk melunasi hutang 5 miliar rupiah yang saya dengar ibu bicarakan dengan Tante Sofia, dan yang sudah jatuh tempo." Suasana di sekitar mereka langsung hening total. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi bisikan. Beberapa tamu yang mendengar bisikan Tiara secara langsung, dan sebagian lagi yang menangkap intinya dari perubahan ekspresi Nyonya Salma, mulai saling pandang, raut wajah mereka berubah drastis dari kagum menjadi terkejut, bingung, lalu jijik. Mereka yang mengenal Nyonya Salma tahu betapa ia menjunjung tinggi kehormatan keluarga dan citranya di mata masyarakat. Kini, semua itu dipertaruhkan, hancur berkeping-keping di depan mata mereka. Nyonya Salma terhuyung mundur, seolah menerima pukulan telak. Ia mencoba menutupi mulutnya dengan tangan yang gemetar. Wajahnya menunjukkan campuran malu yang luar biasa, amarah yang tak berdaya, dan kekalahan telak yang pahit. Ia tidak bisa lagi menyangkal kebenaran yang telah diungkapkan Tiara dengan begitu gamblang. Bima, di sampingnya, tampak sangat terkejut, lebih dari sekadar terkejut. Ia tampak hancur lebur. Ia menatap ibunya, lalu pada Tiara, seolah baru menyadari seluruh kebohongan besar yang telah terjadi. Kebohongan yang ia biarkan terus hidup karena ketidakberaniannya. Penyesalan yang mendalam terlihat jelas di matanya. Air mata mulai menggenang. Ia telah membiarkan ibunya menghancurkan pernikahannya, membiarkan harga diri istrinya diinjak-injak, dan sekarang, ia melihat dengan mata kepala sendiri kebenaran keji itu terkuak, membuat reputasi keluarganya hancur di depan umum. Tiara menatap Bima dan Nyonya Salma, tanpa emosi berlebih di wajahnya, hanya ada ketenangan yang luar biasa. "Saya pergi bukan karena takut pada tuduhan ibu, atau karena saya bersalah. Tapi karena saya tidak sudi hidup dalam kebohongan dan sandiwara kalian. Saya tidak butuh pengakuan atau maaf dari kalian. Kesuksesan saya hari ini adalah bukti dari integritas yang tidak pernah kalian miliki, dan harga diri yang tidak pernah bisa kalian beli atau hancurkan." Tanpa menunggu tanggapan lebih lanjut, tanpa melihat air mata penyesalan Bima, Tiara berbalik dengan anggun dan kembali menyapa tamunya yang lain, membiarkan mereka larut dalam bisikan-bisikan terkejut. Ia meninggalkan Nyonya Salma yang kini berdiri terpaku, wajahnya pucat pasi dan hancur, serta Bima yang terpaku dalam penyesalan yang terlambat dan tak berguna. Kebenaran telah terungkap,
bukan dengan teriakan atau drama balas dendam yang murahan, melainkan dengan ketenangan, wibawa, dan keberhasilan gemilang dari seorang wanita yang telah bangkit dari abu. Setelah konfrontasi singkat yang mengguncang dan mengekspos kebohongan besar Nyonya Salma di tengah kemegahan acara pembukaan Tiara Adornments, Nyonya Salma dan Bima tak lagi terlihat. Mereka pergi dengan terburu-buru, bagai bayangan yang sirna ditelan kegelapan malam, meninggalkan jejak kekalahan dan kehancuran reputasi di belakang mereka. Tiara, di sisi lain, melanjutkan malamnya dengan anggun, menerima pujian dan doa restu dari para tamu, seolah tidak terjadi apa-apa, seolah drama beberapa menit lalu hanyalah angin lalu. Kebenaran telah terkuak, dan itu terasa seperti beban berat bertahun-tahun yang terangkat dari pundaknya. Rasa lega yang luar biasa membanjiri jiwanya. Keesokan harinya, berita tentang keberhasilan gemilang Tiara Adornments dan Tiara sebagai pemiliknya menyebar luas seperti api. Namun, di balik itu, ada bisik-bisik gosip yang jauh lebih menarik dan dramatis di kalangan elit Jakarta, tentang kehancuran reputasi Nyonya Salma yang selama ini diagungkan, dan masalah keuangan keluarganya yang akhirnya terungkap ke permukaan. Media memang tidak menyebutkan secara langsung nama Nyonya Salma atau kasus perhiasan itu, namun di antara mereka yang bergaul di lingkaran sosialita yang sama, kebenaran itu sudah menjadi rahasia umum yang diperbincangkan di setiap pertemuan. Beberapa hari kemudian, Tiara mendengar kabar terbaru dari Mbok Sum yang menghubunginya secara sembunyi-sembunyi, khawatir akan nasibnya. Mbok Sum bercerita bahwa Nyonya Salma jatuh sakit parah karena malu yang tak tertahankan dan tekanan batin yang luar biasa. Sementara itu, Bima tampak semakin tertekan, menghadapi masalah keuangan ibunya yang kini sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya. Perusahaan keluarga mereka dikabarkan sedang mengalami kesulitan besar setelah beberapa investasi Nyonya Salma gagal dan dana yang seharusnya dipakai untuk ekspansi bisnis justru dipakai untuk menutupi hutang pribadi yang ia sembunyikan. Tiara tidak merasa senang atau puas atas penderitaan mereka. Tidak ada rasa dendam yang tersisa di hatinya. Namun, ia juga tidak merasa bersalah sedikit pun. Baginya, itu adalah konsekuensi langsung dari pilihan Nyonya Salma sendiri. Nyonya Salma telah menabur angin kebohongan dan penipuan, dan kini ia menuai badai kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Tiara memilih untuk fokus sepenuhnya pada bisnisnya, yang terus berkembang pesat dan memberinya kebahagiaan sejati. Ia sibuk mengembangkan desain-desain perhiasan baru yang inovatif, membuka kemitraan dengan desainer lain dari luar negeri, dan merencanakan ekspansi ke pasar internasional, bahkan melirik potensi pasar di Eropa. Suatu sore, beberapa bulan kemudian, saat Tiara sedang memeriksa salah satu tokonya yang sudah ramai pengunjung, ia menerima sebuah panggilan telepon dari nomor tak dikenal. Ia mengangkatnya dan mendengar suara yang samar-samar familiar, penuh kelelahan dan keraguan. "Tiara, ini aku, Bima." Suara Bima terdengar parau, lelah, putus asa, dan sangat jauh dari keberanian atau ketegasan yang dulu ia tunjukkan saat mereka pertama kali bertemu, atau bahkan kepasifan yang ia tampilkan di hadapan ibunya. Nada suaranya penuh penyesalan. Tiara diam sejenak, mendengarkan, menunggu. Ia tidak tahu apa yang harus dikatakan atau bagaimana merespons. Hatinya telah lama mengering terhadap Bima. Aku minta maaf, Tiara," lanjut Bima, suaranya tercekat dan berat, seperti menahan tangis. "Maafkan aku karena tidak pernah percaya padamu, karena tidak membela MU, padahal aku tahu kamu adalah orang baik. Maafkan aku karena telah menjadi pecundang yang membiarkan ibuku menghancurkanmu. Maafkan aku karena ketakutanku telah membuatku kehilanganmu." Ada isak tangis samar di balik suara Bima, sebuah pengakuan yang terlambat. "Hidupku hancur, Tiara. Perusahaan sedang diambang kebangkrutan, dan ibu sakit keras, tidak ada lagi senyum di wajahnya. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku sangat merindukanmu." Tiara mendengarkan setiap kata, tanpa memotong. Tidak ada lagi kemarahan membara dalam dirinya, hanya rasa hampa dan kesedihan samar atas takdir Bima. "Aku sudah memaafkanmu, Bima," jawab Tiara akhirnya, suaranya datar namun tulus. "Tapi, kita berdua tahu, tidak ada yang bisa kembali seperti dulu." "Aku tahu," jawab Bima lirih, suaranya penuh keputusasaan. "Aku hanya ingin kamu tahu, Tiara. Aku menyesal. Sangat menyesal. Atas segalanya." Percakapan itu singkat,
tanpa janji pertemuan atau harapan untuk rujuk. Bima tidak meminta kembali, dan Tiara tidak menawarkan kesempatan kedua. Bagi Tiara, itu adalah penutup yang ia butuhkan. Ia telah mendapatkan pengakuan atas ketidakbersalahannya, bukan dari Nyonya Salma secara langsung, tetapi dari penyesalan tulus Bima dan bisik-bisik masyarakat yang kini membalikkan semua tuduhan. Ini adalah keadilan dalam bentuknya yang paling murni. Hidup Tiara kini adalah kanvas baru yang ia lukis dengan warna-warna cerah dan penuh harapan. Ia telah berhasil membangun kerajaan perhiasannya yang gemilang, memberdayakan banyak pengrajin muda berbakat, dan menjadi inspirasi bagi ribuan wanita yang ingin mandiri dan berani. Ia belajar bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang kekayaan materi, melainkan tentang integritas diri, ketahanan mental, dan kemampuan untuk bangkit dari setiap keterpurukan, mengubah luka menjadi mahakarya. Perhiasan emas antik Nyonya Salma mungkin sudah terjual dan terlupakan, tapi Tiara telah menemukan kilau emas yang jauh lebih berharga, kilauan kesuksesan yang ia ciptakan sendiri, bersinar lebih terang dari intan manapun, membuktikan bahwa ia adalah master sejati dari takdirnya sendiri, seorang wanita yang menaklukkan hidupnya dengan keberanian dan kebenaran. Tahun-tahun berlalu dengan cepat, dan Tiara Adornments bukan lagi sekadar nama sebuah toko kecil, melainkan sebuah imperium perhiasan mewah yang diakui secara global. Toko-tokonya tersebar megah di kota-kota besar di Asia Tenggara seperti Singapura, Kuala Lumpur, dan Bangkok. Tiara sendiri sering melakukan perjalanan ke pusat mode dunia seperti Milan, Paris, dan New York untuk menghadiri peragaan busana bergengsi, berkolaborasi dengan desainer mode terkemuka, serta berpartisipasi dalam pameran perhiasan internasional yang eksklusif. Namanya kini identik dengan keanggunan, inovasi desain yang revolusioner, dan yang paling penting, integritas yang tak tergoyahkan. Majalah Forbes Asia pernah menobatkannya sebagai salah satu wanita paling berpengaruh di Asia, di bawah usia 40 tahun. Namun, di balik semua gemerlap dan kesibukan dunia bisnis internasional, Tiara tidak pernah melupakan dari mana ia berasal dan apa yang telah membentuk dirinya menjadi seperti sekarang. Ia tahu bahwa kesuksesan sejati tidak hanya diukur dari angka penjualan yang fantastis atau jumlah toko yang tersebar di berbagai negara, melainkan dari dampak positif yang bisa ia berikan kepada masyarakat dan lingkungannya. Salah satu inisiatif terbesarnya adalah mendirikan Yayasan Cahaya Tiara. Yayasan ini berfokus pada pelatihan dan pemberdayaan perempuan muda, khususnya mereka yang berasal dari latar belakang kurang beruntung, anak-anak yatim piatu, atau korban kekerasan rumah tangga. Tiara percaya bahwa setiap orang, terlepas dari latar belakangnya, memiliki potensi untuk bersinar terang seperti berlian. Ia membuka sekolah-sekolah kecil di berbagai daerah terpencil di Indonesia, menyediakan modul pelatihan gratis yang komprehensif tentang teknik pembuatan perhiasan, dari dasar hingga tingkat mahir, bahan baku, dan bimbingan langsung dari para master perhiasan, termasuk dirinya sendiri yang sesekali turun tangan mengajar. Banyak dari lulusan yayasan ini kemudian direkrut untuk bekerja di berbagai cabang Tiara Adornments dengan gaji yang layak, atau dibantu untuk memulai usaha mandiri mereka sendiri, sehingga mereka bisa menjadi mandiri secara finansial. Ini adalah cara Tiara untuk membalas budi pada warisan ayahnya, dan pada saat yang sama, membantu para perempuan menemukan kekuatan, kemandirian, serta harga diri mereka, sama seperti yang ia alami bertahun-tahun lalu. Selain itu, Tiara juga aktif dalam gerakan lingkungan, menjadi advokat terdepan dalam industri perhiasan yang lebih berkelanjutan. Ia memastikan bahwa setiap bahan baku, mulai dari emas, perak, hingga batu permata, yang digunakan dalam perusahaannya bersumber secara etis, bebas konflik, dan ramah lingkungan. Ia bahkan menginvestasikan sebagian besar keuntungannya dalam penelitian dan pengembangan teknologi daur ulang emas dan perak, serta mendukung komunitas penambang lokal yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Bagi Tiara, sebuah perhiasan sejati harus memancarkan keindahan, bukan kehancuran alam atau eksploitasi manusia. Meskipun ia telah mencapai puncak kesuksesan yang luar biasa, Tiara tetaplah sosok yang rendah hati, bersahaja, dan membumi. Ia masih sering meluangkan waktu di studio pribadinya yang kini jauh lebih besar dan modern, menciptakan desain-desain baru dengan tangannya sendiri, merasakan sentuhan logam dan keindahan permata, mengingatkannya pada masa-masa perjuangannya dulu. Aroma khas logam yang dipanaskan dan kilau permata mentah masih menjadi kebahagiaannya. Ia tidak lagi peduli dengan pengakuan dari Nyonya Salma atau penyesalan Bima.
Penyesalan mereka adalah urusan mereka sendiri, konsekuensi yang harus mereka tanggung. Tiara telah menciptakan warisan baru, sebuah warisan yang jauh lebih berharga daripada perhiasan pusaka manapun. Sebuah warisan yang dibangun di atas fondasi kejujuran, kerja keras, ketahanan, dan kebaikan yang tulus. Ia telah membuktikan kepada dunia bahwa meskipun ia pernah diinjak-injak, dituduh, dan dikhianati, ia mampu bangkit dan membangun sesuatu yang jauh lebih besar, lebih berarti, dan lebih mulia. Tiara adalah bukti nyata bahwa kebaikan dan ketulusan, pada akhirnya, akan selalu bersinar lebih terang daripada kebohongan, keserakahan, dan kesombongan. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia, sebuah simbol kemenangan bagi mereka yang berani memperjuangkan kebenaran dan impian mereka sendiri, tanpa perlu menoleh ke belakang pada masa lalu yang kelam. Waktu terus berjalan, membawa Tiara semakin jauh dari bayang-bayang masa lalu yang kelam. Tiara Adornments terus tumbuh, menjadi nama yang dihormati di industri perhiasan. Meskipun kesuksesan melimpah ruah, Tiara tidak pernah merasa hampa atau mencari-cari pengakuan lebih. Ketenangan sejati telah ia temukan dalam karya-karyanya dan dampak positif yang ia berikan pada banyak orang. Suatu hari, ketika sedang membersihkan meja kerjanya di studio pribadinya yang megah, Tiara menemukan sebuah kotak kecil dari kayu cendana yang ia simpan di laci terdalam. Di dalamnya, terbaring sebuah benda yang selama ini menjadi saksi bisu perjalanannya, kwitansi penjualan perhiasan Nyonya Salma. Ia mengambil kwitansi itu, membalikannya, dan meraba permukaannya yang sudah sedikit lusuh. Dulu, lembaran kertas ini adalah simbol pengkhianatan dan kehancuran. Kini, ia melihatnya sebagai pengingat akan kekuatan yang ia temukan dalam dirinya. Tiara tersenyum tipis. Ia tidak lagi merasakan kemarahan atau dendam. Kebenaran yang terungkap dan kesuksesan yang ia raih telah memberinya kedamaian batin. Kwitansi itu kini hanyalah sebuah artefak, sebuah kenang-kenangan dari masa lalu yang pahit namun membentuk dirinya menjadi lebih kuat. Ia mengambil korek api dari meja dan membakar kwitansi itu perlahan. Api menjilat kertas, mengubahnya menjadi abu, seolah membakar habis semua sisa kepedihan dan dendam yang mungkin masih tersimpan. Ia tidak lagi membutuhkan bukti itu untuk memvalidasi dirinya. Pada malam yang sama, Tiara berada di sebuah gala amal besar yang ia sponsori. Ia mengenakan gaun malam berwarna biru tua yang elegan, dan perhatian tertuju pada sebuah cincin di jari manis kirinya. Bukan cincin pernikahan lama Bima, melainkan sebuah cincin yang ia desain dan buat sendiri. Cincin itu dihiasi berlian tunggal yang besar, murni, dan tanpa celah, diapit oleh 2 batu safir kecil yang berbentuk daun. Cincin itu sederhana, namun memancarkan kilau yang begitu murni dan abadi. Ini adalah cincin yang melambangkan dirinya. Berlian tunggal yang kokoh dan tak tergoyahkan, melambangkan kekuatan dan integritasnya yang tak bisa dihancurkan oleh badai apapun. 2 daun safir di sisinya melambangkan pertumbuhan dan kebaikan yang terus ia tanam. Cincin itu adalah pengingat bahwa ia tidak butuh pengakuan dari orang lain untuk merasa berharga. Ia berharga karena dirinya sendiri, karena perjuangannya, dan karena kebaikan yang ia sebarkan. Tiara tidak pernah menikah lagi. Ia menemukan kebahagiaan dalam pekerjaannya, dalam misi yayasannya, dan dalam hubungan yang tulus dengan teman-teman dan rekan kerjanya. Ia telah mencapai kebebasan sejati, bukan hanya finansial, tetapi juga emosional. Ia adalah Tiara yang utuh, yang telah melalui api ujian dan muncul sebagai emas murni, bersinar dengan kilau yang tak bisa dibeli oleh harta.